Insya Allah sehat ya. Boleh nanti kita ngobrol-ngobrol, nanya kabar, saling tanya kabar di kolom chat untuk mengakrabkan satu sama lain ya dan menghangatkan suasana hari ini. Kemudian saya ucapkan juga kepada kawan Kamila semua, selamat datang dalam acara kajian yang dipersembahkan oleh Kamila Sekretariat Jenderal dengan tema Harmon Hacks, mengoptimalkan kesehatan emosional dengan prinsip Islam. Bismillah, semoga Allah mudahkan jalan kita untuk menuntut ilmu pada hari ini ya, teman-teman kawan Kamila semua sampai nanti acaranya selesai. Perkenalkan, saya Nurul Aini, saya dari Biro Umum Sekretariat Jenderal yang akan memandu dan belajar bareng kawan Kamila semua pada hari ini. Sebelum kita memulai kajiannya, mari kita bersama-sama membuka dengan doa memohon ilmu yang bermanfaat. Bismillah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, wa rizqan thayyibah, wa amalan mutaqabbalah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amalan yang diterima. Baik, untuk menambah keberkahan acara kita pada hari ini, mari kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran, Quran Surah Ar-Ra'd, ayat 27-30 yang akan dibacakan oleh Mbak Ika. Kepada Mbak Ika, disilakan. Baik, mari kita perdengarkan dahulu untuk Quran Surat Ar-Ra'd ayat 27 sampai dengan 30 sebagaimana tertampil di layar monitor. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتطلع عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب Sadaqallahul Azim. Dan orang-orang kafir berkata, mengapa tidak diturunkan kepadanya Muhammad tanda atau mukjizat dari Tuhannya? Katakanlah Muhammad, sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk orang yang bertobat kepadanya, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka mendapat kebahagiaan dan tempat kembali yang baik. Demikianlah, kami telah mengutus engkau Muhammad kepada suatu umat yang sungguh sebelumnya telah berlalu beberapa umat, agar engkau bacakan kepada mereka Al-Quran yang kami wahyukan kepadamu. Padahal mereka ingkar kepada Tuhan yang Maha Pengasih. Katakanlah, Dia Tuhanku, tidak ada Tuhan selain Dia. Hanya kepadanya aku bertawakal dan hanya kepadanya aku bertaubat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair Mbak Ika, barakallahu fiik.
Kembali ke tema kita hari ini ya, kawan Kamila semua. Harman Hicks mengoptimalkan kesehatan emosional dengan prinsip Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala mencipta kita secara istimewa sebagai perempuan karena ada peran yang secara biologis tidak bisa dilakukan oleh laki-laki, yaitu melahirkan dan menyusui. Untuk mendukung peran biologis tersebut, Allah juga menciptakan hormon. Nah, hormon ini yang membuat kita kadang jadi moody, kemudian emosinya sedikit fluktuatif gitu ya. Tapi betul seperti demikian atau enggak ya kira-kira? Atau jangan-jangan kita sering berlindung di balik kata hormonal X, padahal sebetulnya ada loh cara untuk mengatasi perubahan kondisi hormon kita, terlebih lagi dipandang dari kacamata syariat Islam. Nah, pada saat ini sudah hadir bersama dengan kita Mbak Diana Hemasari. Saya izin bacakan profil beliau terlebih dahulu ya. Beliau telah menempuh pendidikan sarjana di Universitas Indonesia pada tahun 2015. Kemudian beliau merupakan Certified Holistic Nutritionist dari AFPA pada tahun 2021 dan Certified Nutrition Science dari Stanford pada tahun 2022. Tidak hanya itu, beliau juga kembali memperdalam ilmu kesehatan hormon di Institute for Integrative Nutrition in Hormone Health pada tahun 2023 dan saat ini beliau adalah aktif menjadi speakers, coach, dan program creator di berbagai forum kesehatan yang fokus pada keselarasan hormon, microbiome, holistic wellness, and nutrition. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Diana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, gimana kabarnya Mbak? Sehat? Alhamdulillah baik. Mbak Nurul gimana? Alhamdulillah sehat dan semangat. Soalnya ini topiknya sangat relate sama saya pribadi sebenarnya. Baik, ya, kita belajar bareng. Iya, izin sebelum kita mulai kajiannya, kita akan ada sesi foto bersama dulu ya Mbak. Nanti minta tolong sama teman-teman panitia untuk bisa melakukan screenshot. Kawan Kamila mohon untuk mempersiapkan senyuman terbaiknya. Baik, akan dimulai dengan hitungan ketiga. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Baik. Baik teman-teman muslimah, kawan Kamila semua, tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita simak paparan materi dari Mbak Diana Hemasari. Kepada Mbak Diana, disilakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, senang banget bisa hadir di tengah-tengah teman semua, bisa silaturahmi online, ketemu bareng sama teman-teman Kamila di sini. Ini mungkin share screen-nya dari teman-teman panitia ya. Sebentar. Salam kenal semuanya, saya Diana Hemasari. Mungkin tadi juga sudah dijelaskan juga sama Mbak Nurul. Semoga pertemuan kita hari ini bermanfaat dan mungkin ini juga sebagai bagian dari kita mengikat ilmu. Mari kita ikat ilmu dengan tulisan. Jadi kalau menurut teman-teman ini penting, silakan itu dicatat biar kita makin ingat dan juga bisa kita terapin dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu juga kita mungkin santai aja gitu ya. Jadi kalau misalnya nanti sambil sharing gitu ya di tengah perjalanan ada yang relate gitu, kita sambil sharing aja yang hopefully ini kayak kita bisa saling memahami juga satu sama lain. Wah, ternyata kayak gini ya hormon, kayak gini ya. Nah, itu jadi kita bisa makin paham lagi. Oke, kita share screen dari teman-teman mungkin untuk materinya. Sudah tertampil sepertinya Mbak Diana di layar? Sudah ya? Iya. Oke, sudah ya. Oke. Next. Bentar, saya setting dulu ini biar kelihatan. Kayaknya memang area izin. Oke. Oke, walaupun sudah jam 10, tapi kita tetap selamat pagi teman-teman semua. Pagi ini ngerasain apa? Ayo coba. Apakah pagi ini ada yang ngerasain lemes? Terus juga susah buang air besar? Atau sakit perut? Atau rasanya craving, pengennya makan ciki-cikian, makan cilok-cilokan, makan mie gitu ya, pokoknya ada craving aja. Atau mungkin ngerasa juga bau badannya berlebih,
terus bawaannya senggol bacok, pingin marah-marah aja, atau misalnya juga pas tidur itu rasanya susah tidur. Coba boleh di-share di kolom chat hari ini lagi ngerasain apa aja. Wih, Masya Allah, Mbak Wahyuning, feel great. Teman-teman yang lain gimana? Atau next? Kita next? Kenyang. Belum makan siang loh, Mbak. Alhamdulillah happy, Masya Allah. Alhamdulillah ya. Atau ada yang sekarang juga lagi siap-siap mau hate. Belum hate aja udah rasanya macam-macam nih, roller coaster gitu. Bahkan sampai sempet rame ya ini di sosmed gitu ya. Cewek tuh kalau lagi PMS tuh memang unik sekali gitu ya. Kayak cewek kalau lagi PMS denger barang jatuh, apaan sih lo? Caper banget gitu. Malah barangnya yang disalahin. Atau cewek kalau lagi PMS terus nyangkut di gagang pintu gitu. Lepasin aku sekarang gitu. Padahal bukan pintunya yang salah. Kayak PMS itu udah banyak yang menangkap gitu ya. Cewek tuh kalau PMS tuh kita tuh serba salah gitu. Even kalau kita digodain setan, setan yang kita marahin balik. Bisa nggak matanya dijaga ya kan? Atau misalnya denger temen yang lagi bisik-bisik, lo nggak lagi ngomongin gue ya, beneran segitu sensitifnya. Apakah iya gitu ya, cewek dengan label makhluk hormonal ini gitu ya, tadi yang udah dijelasin juga sama Mbak Nurul, apakah iya gitu kita padahal makhluk spesial akan mengalami makhluk hormonal juga, mengalami menstruasi, kelak akan hamil, melahirkan gitu. Apakah di setiap momen-momen itu kita akan merasakan ini semua? Apakah iya gitu? Nanti kita akan jelasin lebih lanjut ya. Next. Oke, be aware of hidden red flags. Mungkin dari sebagian teman-teman yang merasakan hal-hal yang tadi gitu ya, ngerasa kayak ya itu normal karena kita wanita, kita makhluk hormonal gitu. Itu normal yang kita rasain karena orang lain pun merasakan gitu. Nggak cuma cewek, cowok juga misalnya ngerasain tuh kayak suka rasanya suka nggak sulit konsentrasi, susah fokus gitu ya, tidurnya harus begadang, itu kan juga cowok ngalamin gitu. Padahal gitu ya, apa yang kita anggap normal sekarang belum tentu itu beneran normal gitu. Karena sesungguhnya badan kita ini udah didesain sedemikian rupa, udah sempurna itu dan tidak didesain untuk ngerepotin diri kita sendiri, teman-teman. Sehingga kalau kita ada ngerasa ada yang ngerepotin, itu justru kita harus evaluasi. Ada apa ya? Emang ini kayak emang harusnya kita merasakan hal ini gitu. Next. Bahkan ini ada studinya juga gitu ya. Sekitar 38 perempuan, yang mana ini adalah 11,2% dari total studi gitu, yang ngerasa bahwa menstruasi adalah hukuman Tuhan untuk wanita gitu. Padahal pertanyaannya adalah, apakah kamu ngerasa normal gitu ya? Do you feel that your normal routine akan terganggu ketika lagi menstruasi? Mereka merasa terganggu dan bahkan merasa bahwa yang namanya menstruasi itu adalah kutukan dari Allah gitu. Ya Allah gitu, kayak apa ya, kita yang makhluk hormonal ini akan mengalami menstruasi sampai kita nanti udah menopause, itu tuh kira-kira akan jadi di 40 tahun ya, sampai kita usia di 40 sampai 50 tahun. Itu kalau di total kita menstruasi itu ada di 6 sampai 7 tahun. Kebayang nggak teman-teman? Kalau kita mengabaikan rasa-rasa yang tadi kita rasain tadi dan menganggap itu normal, artinya kita akan menderitakah 6 sampai 7 tahun selama hidup kita? Padahal nggak harus kayak gitu. Kita ini makhluk yang sangat-sangat istimewa. Jangan sampai kita berpikir gitu ya, bahwa apa yang terjadi sama kita, ya udah, karena nasib kita dilahirkan perempuan. Padahal nggak kayak gitu. Kalau kita merasa demikian, berarti memang ada yang salah sama pola hidup kita, sama isi piring kita, sama lapisan emosional kita. Ini yang perlu kita perbaikin bersama, gitu. Jangan sampai hal ini menjadi suatu momok, karena ya aku pun sudah merasakan masa-masa menstruasi yang sakit banget gitu ya. Sampai ketika mulai berhijrah gitu ya, mulai
apa sih memang fitrahnya badan ini harusnya kayak apa gitu ya, mulai belajar ke arah sana dan akhirnya merasakan bahwa ya ampun ternyata yang namanya menstruasi ya Allah bisa ya nggak harus sakit, bisa ya nggak harus senggol bacok, bisa ya nggak bikin orang jadi kesal sama kita gara-gara kita mens atau gara-gara kita hamil atau gara-gara kita melahirkan dan seterusnya. Next. Ini juga mungkin untuk anak-anak kita gitu ya, nggak cuma buat kita tapi juga untuk para anak gadis gitu ya. Karena memang kalau ini nggak kita anggap penting gitu ya, kita sepelein, kita anggap normal, ya udahlah emang mamah dulu juga mensnya sakit kok, kamu turunan kali nanti mensnya juga bakal sakit gitu ya. Padahal ini juga sudah ada studinya, memang kalau kita ngabein ini terus, nganggap ini normal karena faktor keturunan, genetik dan sebagainya, padahal memang sudah dibilangin orang-orang yang lagi menstruasi 56% itu memang sudah melaporkan adanya performa yang menurun ketika mereka lagi menstruasi. Di sini dalam konteks akademis gitu. Apakah kita mau kayak gitu ya? Maksudnya dalam sebulan pasti ada 7 hari anak-anak kita akademisnya menurun gara-gara menstruasi yang kita menganggap ya dulu saya juga gadis, mensnya juga sakit gitu. Padahal tidak seperti itu. Balik lagi. Next. Nah, ini dia. Tubuh kita seringkali memberi surat cintanya. Kita udah baca belum ya? Gimana sih the way kita merespon keluhan-keluhan ini, merespon surat cinta ini? Ini juga adalah sebuah skill, teman-teman. Badan kita yang perempuan ini memang terasanya kayak lebih tidak stabil dari laki-laki. Tapi ketika kita berusaha untuk menyembuhkan, berusaha untuk bisa menyeimbangkan lagi, itu justru kecepatannya itu bisa lebih stabil dibandingkan pria yang kalau lagi sakit dia harus mengembalikan ke titik keseimbangannya lagi gitu. Jadi ini yang harus kita asah terus. Jangan mengabaikan hal-hal yang terjadi dalam diri kita dan menganggap normal karena orang lain juga merasa seperti itu. Kita cari tahu lagi sebenarnya jangan-jangan ada sesuatu yang kita butuhin tapi kita abaikan. Apa ya yang kenapa bisa kayak gini? Apakah ini normal atau enggak? Ini yang kita perlu cari tahu dan kita mungkin kayak coba ngobrol sama diri sendiri kayak aduh ini badan mau nyampein apa ya gitu. Kalaupun nanti kita bingung kita harus kemana ya, nanti kita jelasin lebih lanjut ya. Next. Oke. Ini adalah hal basic yang sangat-sangat kita perlu pahami nih teman-teman semua. Bahwa tubuh kita ini nggak cuma fisik doang. Tapi kita juga punya layer energi, layer emosi, layer mental, layer spiritual juga. Yang mana kalau satu goyang, yang lain juga akan ikut goyang. Goyang itu artinya satu terganggu, yang lain akan ikut terganggu. Pernah nggak nih, mungkin teman-teman ada yang punya keluhan GERD nggak? GERD atau lambung, ada nggak ya di sini? Nah, kalau ada yang punya keluhan ini gitu ya, kadang kan kita stres dikit, lambungnya kumat. Atau misalnya kita grogi, udah mau presentasi nih, waktunya presentasi, terus grogi karena di hadapan para ekskom gitu ya, akhirnya bawaannya pingin bolak-balik ke kamar mandi. Atau kayak misalnya kita lagi dulu zaman-zaman jatuh cinta gitu, atau lagi teman-teman semua nih yang masih gadis-gadis jatuh cinta terus rasanya tuh kok kayak perutnya geli-geli gitu ya, butterfly stomach istilahnya. Ini kan nandain apa ya? Nandain bahwa apa yang kita rasain secara emosional itu juga ternyata bisa impact ke fisik gitu. Apa yang kita rasain secara level fisik itu kalau kita abaikan juga itu bisa nanti nyentuh ke layar emosinya. Itu akan berhubungan satu sama lain. Dan ini sekarang tugas kita adalah gimana kita bisa menyeimbangkan ini semua. Kita harus memandang diri kita ini secara utuh, secara holistik. Nggak bisa nih kayak, oh ya udah, lagi sakit, diare, minum ini aja lah, minum penghambat diare gitu. Padahal kita tahu diare kita gara-gara apa? Gara-gara stres, grogi. Karena aku kalau lagi grogi gitu ya, bawaannya pasti akan pinginnya bawaannya langsung diare tuh biasanya. Kalau dulu nggak tahu manajemen emosi kayak apa tuh dulu aku pasti langsung bawanya ke kamar mandi, langsung diare gitu ya. Yang ujung-ujungnya minum obat. Dikit-dikit obat, dikit-dikit obat. Padahal kalau kita tahu, oh root cause-nya stres gitu. Berarti gimana dong caranya kita memaintain stres ini supaya nggak impact juga ke layer fisik kita, ya kan? Gitu. Jadi jangan, mungkin kita sekarang mulai
masang mindset untuk berpikir secara utuh, secara holistik, nggak pakai shortcut lagi gitu. Karena gimana pun, the way badan kita ngasih surat cinta, itu artinya pengen dicari tahu root cause-nya apa ya. Jangan dong dikit-dikit pakai obat, nyeri head, udahlah obat aja gitu. Padahal kita tahu something missing nih dalam tubuh kita. Kita bawaannya senggol bacok gitu ya. Ya udah deh, scrolling sosmed aja itu hiburan gitu. Padahal ternyata kebutuhan kita dari kita rasanya pengen marah-marah, pengen healing gitu ya. Ternyata kebutuhannya apa? Pengennya dipeluk suami, tapi malah bawaannya nge-scrolling sosmed. Ini yang kita harus benar-benar memahami diri kita. Kita di sini belajar lagi untuk bisa memahami diri kita lebih jauh gitu. Next. Nah, our body, our hormone, the orchestra. Jadi kalau ngomongin kesehatan hormon atau hormon hacks, mungkin kita bisa ngebayangin suatu marching band gitu ya, atau suatu orkestra yang mana ada konduktornya. Jadi konduktornya ini adalah hipotalamus, salah satu bagian di otak kita, dia yang akan memberikan arahan-arahan. Tongkatnya ini adalah kelenjar pituitarinya yang ngasih, oke, ini waktunya musisi ini yang bunyiin alat, ini waktunya musisi ini yang bunyiin alat gitu. Nah ini siapa aja sih musisinya? Next. Nah ini dia. Sedikit mungkin teman-teman kayak nggak asing sama istilah-istilah hormon ini, karena memang kita sebagai perempuan, leading ladies hormonalnya kita ini adalah estrogen, progesteron, testosteron. Tapi ini juga nggak akan berjalan dengan baik kalau kita nggak dapat support dari hormon-hormon ini. Hormon kortisol, hormon tiroid, hormon insulin, hormon melatonin. Teman-teman tahu ya, ternyata hormon keperempuanan kita ini pun akan punya sangkut paut sama hormon stres. Akan punya sangkut paut sama hormon insulin yang ngatur gula darah. Akan sangkut paut sama melatonin sama serotonin yang ngatur apa? Happiness, relax, flowing. Nah, loh. Artinya apa? Tadi balik lagi gitu ya. Kita ini makhluk multi layer. Gak mungkin ngomongin hormon wanita ya udah kita ngomongin estrogen, progesteron doang. Pasti akan ada sangkut pautnya sama stres, pasti akan ada sangkut pautnya sama kesehatan emosional kita, bahkan sama apa yang kita makan. Ini dia. Dan kalau kita ngomongin estrogen, memang kita tahu gitu ya, estrogen ini perannya penting banget gitu ya. Nggak cuma terkait sama mempersiapkan ovulasi, mempersiapkan kehamilan bareng sama progesteron, tapi kayak progesteron pun dia punya manfaat untuk kita jaga mood biar tetap happy, jaga relaksasi, biar otak tetap fokus, biar nggak brain fog gitu ya. Sedangkan estrogen dia juga yang bantu supaya kita nggak osteoporosis cepat loh. Dia yang akan mengkoordinir kalsium sama vitamin D loh teman-teman. Dan juga yang ngatur kolesterol. Hormon kita ini dari kolesterol ya teman-teman. Gitu. Jadi bahkan peran hormon ladies kita aja juga punya peran ke hal-hal di luar dari flowing keperempuanan kita, nggak cuma ngomongin menstruasi, persiapan kehamilan, terus juga ovulasi dan sebagainya, nggak cuma ngomongin itu juga, tapi juga untuk fungsi-fungsi secara umum gitu. Ini yang kita harus memahami, wah ternyata hormon wanita kita pun pantas gitu ya. Kenapa kok mau mens rasanya bawaannya moody, bawaannya craving? Ya karena mereka akan nyolek nih ke insulinnya, ke kortisolnya, dan sebagainya. Next. Nah, teman-teman pernah dengar nggak? Ada loh namanya fenomena pencurian progesteron. Nah, loh. Apa itu? Fenomena ini tuh apa? Jadi, ketika teman-teman dalam kondisi stres, kita kan pasti akan mengeluarkan hormon kortisol gitu ya. Tapi kita hormon kortisol udah turun tangan gitu ya, dan kita masih aja dalam kondisi stres sampai-sampai tubuh kita kehabisan bahan baku buat bikin si hormon kortisol, buat produksi hormon kortisol, maka badan mau nggak mau akan pakai bahan bakunya progesteron untuk bikin hormon kortisol. Ini tuh kalau misalnya di Kemenkyu mungkin kayak kita punya anggaran A, tapi ada masalah terus sehingga anggaran A ini sampai habis dan harus mengambil anggaran B, coba. Ngambil si budget yang B. Padahal budget B ini punya peran yang krusial nih buat operasional sehari-hari.
Gimana kalau dia aja budget B-nya sudah habis, operasional gimana bisa jalan? Ini persis sama, di tubuh kita pun terjadi hal demikian. Karena badan pasti akan memprioritaskan, aduh ini kondisi udah flight or fight or freeze nih. Harus dibantu, ini yang prioritas. Jadi kerahkan segala bahan baku untuk ke sini. Akhirnya apa? Next. Tentu saja, progesteronnya turun. Padahal yang namanya progesteron sama estrogen kita itu tuh rasionya tuh harus seimbang. Jadi ketika progesteronnya habis karena keambil sama kortisol, maka estrogen yang akan mendominasi. Dan kalau estrogen mendominasi, impact-nya apa? Ini akan impact ke memperparah yang namanya peristiwa insulin resistance. Teman-teman tahu ya, insulin resistance itu salah satu faktor yang menyebabkan diabetes, yang menyebabkan hipertensi dan sebagainya. Dan kalau kita di luar kita punya masalah hormon tapi kita udah punya masalah insulin resistan, ini juga akan memperparah si estrogen dominance. Udah tuh, dia akan kayak loop aja tuh. Satu sama lain akan saling mempengaruhi. Kenapa bisa kayak gitu? Ini diambil dari buku Hormonal Shift ya, gitu, dari praktisioner hormon. Jadi kan ketika kita stres, kita pasti butuh energi dong. Akhirnya badan mengeluarkan, merilis gula nih buat jadi bahan baku kita. Tapi kalau namanya ada gula di dalam darah, insulin harus rilis dong supaya gula normal lagi. Karena kenapa? Kalau kebanyakan gula di dalam darah itu bahaya gitu kan, bikin peradangan di mana-mana. Akhirnya insulin pun dirilis. Insulin dirilis, tapi kalau kebanyakan terus, itu lama-lama sel juga udah baal, udah nggak mau buka selnya untuk masukin gula. Terjadilah insulin resistance. Padahal kita tahu gitu ya, insulin resistance ini nggak akan, maksudnya ini adalah suatu proses gitu ya, nggak akan langsung jadi diabetes juga gitu. Ini pasti proses, tapi sebelum ke sana, apa bawaannya? Ya tadi, rasanya capek, terus padahal udah makan, rasanya lemes atau nggak seger, padahal udah tidur. Jadi bawaannya serba salah semua. Terus bawaannya kayak tersinggungan, bawaannya juga kayak pinginnya marah-marah. Itu awal mulanya tuh jangan-jangan gula darah kita tuh udah roller coaster. Yang akhirnya insulin resistance ini juga bikin serotonin tuh terganggu. Padahal serotonin ini juga happy hormon juga ya. Serotonin nggak keproduksi, udah tuh makanya kita makin lagi kacau tuh suasana hatinya. Bahkan depresi, bahkan bisa sampai ke BB yang susah naik. Dan akhirnya ya itu, ini tanda-tanda estrogen dominance. Next. Nah, emang apa gejala kelebihan estrogen? Sakit kepala atau rambut rontok, badan lemas, sulit tidur, yang tadi disampaikan ya, mens nggak teratur, BB naik, penumpukan lemak khususnya area perut, pinggul, paha, kemudian kaki dan tangan terasa dingin, ini udah kena tiroid ya kalau udah kayak gini juga, susah tidur, perut terkembung, payudara nyeri, PCOS, gairah seks menurun. Mungkin teman-teman adakah yang merasakan ini? Memang orang yang punya badan yang tipe pear atau apple gitu ya, baik di cowok maupun perempuan tuh biasanya memang estrogen ada masalah estrogen dominance di situ. Jadi lemaknya tuh numpuknya di area paha. Next. Nah, ini yang kita harus identifikasi terkait dengan stresnya. Next. Stres itu baik loh, kita itu sebenarnya butuh stres gitu. Karena kenapa? Dengan adanya challenge, kita akhirnya beradaptasi. Dengan adanya challenge, kita berinovasi. Dengan adanya challenge, kita juga bisa lebih waspada terhadap ancaman. Gak mungkin dong kita mau tabrakan terus kita diem aja gitu. Jadi dengan adanya stres, kita tuh akan berusaha untuk, oke, nangkep kondisi lingkungan kayak apa, kita harus bertindak seperti apa. Itulah gunanya stres gitu, supaya kita juga bertumbuh dan berkembang juga. Jadi boleh next. Tapi masalahnya manusia modern sekarang ada di kondisi yang mana kita tuh fight or flight terus. Ini adalah kondisi simpatetis ya. Rasanya tuh kayak ada musuh terus, ini kayaknya ada singa terus di sisi kita. Jadi bawaannya tuh responnya adalah kita stres terus karena triggernya itu kayaknya ada terus dan kita nggak bisa nge-maintain itu. Next, boleh? Oke, bahkan dari WHO sendiri juga bilang, everyone itu pasti akan ngalamin stres. Tapi the way kita ngerespon stresnya, ini akan bikin perbedaan yang signifikan untuk
overall kesehatan kita, overall well-being-nya kita. Dan kalau teman-teman tahu, memang akar stres itu memang ketidakseimbangan layer-layer kita. Layer pikiran kita, layer fisik kita, layer feelings, behaviors, ataupun spirit. Dan cara kita untuk bisa balik lagi ke center point ini adalah memahami tadi, love letter yang lagi diajuin badan nih apa ya? Aku udah makan sehat kok, tapi kayaknya masih ada keluhan-keluhan yang tadi. Nah, itu masih ada love letter berarti dari badan untuk nyampein apa yang perlu kita perhatiin lagi, gitu. Karena jangan sampai kita jadi stres yang ada dari segi emosional layer ternyata tiba-tiba langsung ke fisik, jadi gambarannya gambaran fisik, tiba-tiba GERD lah, tiba-tiba suka sakit kepala, rambutnya rontok, perutnya mules gitu, tidur susah dan sebagainya. Next. Nah, The Biology of Stress berdasarkan Dr. Hans Selye. Ini jadi berkesinambungan ya sama yang tadi. Ternyata biologi of stress itu akan mempengaruhi ke hormonal system, ke immune system, sama digestive system kita. Sebagaimana tadi hormon leading ladies kita itu juga nggak akan bisa berdiri sendiri tanpa supporting hormon kita. Yang mana supporting hormonnya apa? Ke bagian kortisol, insulin. Insulin itu sama kortisol pasti ke digestive dan imun. Karena kortisol itu sebenarnya membantu regulasi imun loh teman-teman. Hormonal, imun, sama digestif. Dan ini kalau salah satu keganggu, udah pasti akan mengganggu sistem yang lain. Hormon kita keganggu, kita akan bawaannya gampang drop, gampang batuk pilek. Digestif kita terganggu gitu ya, pencernaan kita terganggu, itu juga bawaannya ke imun. Imun ke hormon. Udah tuh, akan ngelingkar terus gitu. Jadi kalau teman-teman ngerasa kayak, Mbak, tapi kan makan yang kata orang junk food, kata orang jorok gitu ya. Tapi itu kan bisa naikin mood gitu, bisa bikin happy gitu. Tapi somehow badan juga nggak bisa bohong. Kalau badan nggak dapat nutrisinya, gimana dia punya modal untuk bisa menjalankan operasional sehari-hari. Itu yang kita harus ingat teman-teman. Gitu. Next. Nah, jadi once nih, misalnya kita masa bodoh sama pencernaan. Iya loh, tapi aku makan itu aku jadi happy loh Mbak. Aku tiap hari minum kopi jadi cenghar loh Mbak gitu. Padahal kita tahu serotonin itu juga salah satunya diproduksinya sama pencernaan gitu. Jadi kalau misalnya kita tidak memperhatikan nutrisi kita gitu ya, gimana serotonin, si happy hormone ini bisa terproduksi dengan baik gitu. Yang ujungnya bawaannya kita emosional. Bawaannya pikirannya gundah gulana, cemas, bawaannya curigaan sama orang. Dan juga kalau misalnya serotonin ini nggak terproduksi dengan baik, ini yang juga nyebabin PMS-nya tuh sangat nyeri, yang sampai guling-gulingan, sampai nggak bisa bangun dari kasur, itu tuh sebenarnya harus diperhatiin lagi isi piringnya. Craving gitu ya. Dan kalau kita tahu gitu ya, bahwa tadi ya, dari pencernaan yang nggak diperhatiin, hormonalnya kena. Dari hormonal kita tahu pencernaannya nggak diperhatiin, dia akan bikin badan kita meradang terus. Kalau meradang terus artinya apa? Sistem imun harus turun tangan. Sistem imun harus turun tangan, mau nggak mau kortisol juga harus diproduksi. Nah loh, jadi itu kita harus beneran memandang badan kita kayak jangan sampai kita egois sama diri sendiri, padahal kita tahu badan kita ini setiap detiknya juga berpikir keras. Kalau ada suatu kejadian mana yang harus diprioritasin terus. Ini yang kadang kita harus mencoba untuk bisa win-win gitu. Bersikap adil sejak dari diri sendiri. Gimana kita mau adil sama lingkungan sekitar kita, lingkungan kerja, lingkungan keluarga, tapi sejak dari awal aja kita nggak bisa adil sama diri sendiri gitu. Ini kalau di case perempuan, gut sama hormon connection tuh lekat banget gitu. Gimana contohnya? Di sini kita bisa lihat di gambar ini. Ketika kita lebih suka makan makanan yang instan, mie-mian, yang manis-manis, yang gula-gulaan, bahkan yang rasanya nggak manis, tapi sama badan dibaca gula, ayo itu apa? Jadi kalau kita makan roti-rotian, mie-mian, cilok-cilokan, walaupun rasanya asin, itu tetap dibaca gula sama badan. Itu pasti akan ada yang namanya mikrobioma, kumpulan bakteri-bakteri. Itu bakterinya ada bakteri beneficial, ada oportunis, ada yang netral. Harusnya vagina kita itu isinya lactobacillus, bakteri beneficial yang harusnya dominan. Tapi once kita masukin makanan yang tadi, yang banyak gulanya, banyak pengawetnya, komposisi mikrobioma kita pasti berubah.
Lactobacillus berkurang, patogen-patogen yang lebih banyak. Makanya ternyata komposisi mikrobiomanya ini nggak cuma area perut yang berubah, tapi area vagina juga berubah. Timbullah apa? Keputihan, gatel, bau, sampai yang akhirnya penyakit-penyakit yang nauzubillah gitu. Ini nandain apa? Adanya hubungan pencernaan sama hormon itu lekat banget. Kalau kita tahu mikrobiomanya berubah di perut, kalau di mulut bentuknya apa? Sariawan, bau mulut, giginya gampang goyah, gusinya gampang berdarah. Itu salah satunya mikrobiomanya juga berubah. Jadi kita nggak bisa dianggap kayak ya udah pencernaan tersendiri, hormon sendiri. Ini kita harus perhatiin banget. Alasan makanya juga jangan langsung jump ke yang instan-instan. Oke, vaginanya gatel, ya udah langsung pakai obat kewanitaan aja gitu ya, cebok aja pakai kewanitaan. Padahal kita tahu root cause-nya nggak di situ. Mau pakai sebanyak apa, kalau kita nggak nyembuhin root cause-nya, itu akan kejadian terus dan kita akan bergantung sama obat. Padahal bergantung harusnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Next dulu. Nah, ini yang juga aku ingin tekenin nih. Kita butuh pencernaan yang sehat kalau mau hormon kita sehat. Termasuk hormon untuk yang mengelola keperempuanan kita maupun hormon yang terkait sama emosi gitu. Jadi di tubuh kita itu ada ASPRI gitu ya, asisten pribadi yang khusus mengelola hormon. Dan dia butuh apa? Butuh usus yang sehat, butuh liver yang sehat. Liver lemah karena apa? Karena gula juga. Karena kalau gula udah nggak bisa masuk ke sel-selnya, dia akan disimpannya di hati. Jadi hati akan lemah kan, dia nggak bisa ngedetox. Padahal tugas dia detox. Harusnya hormon yang udah nggak kepake itu harusnya dibuang. Tapi ketika tadi mikrobioma kita berubah, livernya melemah, akhirnya apa? Hormon nggak bisa dikeluarin yang harusnya dibuang, masuk lagi. Timbul apa? Estrogen dominance tadi contohnya. Gitu. Itu hubungan lagi bahwa gut sama hormon itu benar-benar saling terkait satu sama lain. Next. Kesadaran adalah kesehatan. Dan kalau mau sehat, memang kita harus sadarin dulu. Akan susah kita untuk bisa berubah secara istiqomah kalau kita memang nggak dapet nih why-nya tuh kenapa kita harus dapat sehat. Semoga ya setengah perjalanan ini gitu ya kita bisa nangkep gitu ya kenapa kita harus sehat gitu, padahal kita tahu bahwa dalam kita berislam kita beneran sangat membutuhkan yang namanya fisik yang prima, mood yang bagus. Coba gimana kalau kita mau dakwah, kalau misalnya orang yang bertanya agak sensitif dikit, kitanya udah kayak ngambek, ngapain sih nanya itu gitu kan, nggak kayak gitu ya gitu. Makanya di sini kita untuk sadar ini bisa bikin kita jadi sehat, dan untuk butuh sehat itu kita butuh kesadaran dulu gitu. Jadi saat ada ketidakseimbangan dalam tubuh kita yang bahkan wujudnya bisa dalam bentuk sakit fisik, ini adalah momentum kita untuk bisa nge-reconnect lagi sama diri kita, minta maaf sama diri kita, apa ya yang dibutuhin sama badan kita, dan kembali lagi ke jiwa sama raga kita. Next. Okay. Healing is a reconnection to ourselves and coming back to our balance equilibrium. Jadi kalau ngomongin kesembuhan itu bukan oke, gejala-gejalanya hilang, nggak gitu aja. Tapi gimana ternyata proses kesembuhan ini bikin kita menemukan diri kita lagi, bikin kita mengetahui oke, ternyata aku butuhnya ini, dan membuat kita juga bisa ada di titik yang balance lagi, yang mana layer-layer tubuh kita itu berada dalam titik keseimbangannya lagi, layernya seimbang lagi, baik layer yang fisiknya, emosinya, spiritualnya, itu semuanya udah balance satu sama lain. Segimana alam semesta ini kan kalau kita udah banyak juga di Al-Quran pun sudah disampaikan gitu ya, bahwa gunung yang terpancang, alam, langit, bumi, itu harus ada di titik keseimbangannya. Goyang dikit, chaos semua. Begitu pula dengan badan kita, teman-teman. Next. Dan apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkan aku. Ini ada di Asy-Syu'ara ayat 80.
Jadi di saat Allah ngasih kita surat cinta, yang bentuknya itu apapun gitu ya, baik kayak rasanya kok ada yang salah di hati gitu ya. Jadi nggak mesti kita harus nunggu sakit fisik dulu loh teman-teman. Tapi kalau udah ada yang mengganjal gitu, ketika ada peristiwa yang cukup men-trigger kita gitu ya, mungkin kayak kita jadi mengingat peristiwa-peristiwa di masa lalu gitu ya, dan ini kayak membuat kita irritating, agak terganggu, itu juga sebenarnya salah satu bentuk surat cinta. Maka di situ pula ketika kita sedang diuji itu, kita pasti akan diturunkan juga obatnya. Dan kita harus yakin ini, kita harus balik lagi tauhid dulu yang kita utamakan, karena Allah yang akan, dengan izinnya Allah akan menyembuhkan kita. Next. Dan apa ya yang bisa kita lakuin? Nah, ini dia. Halalan toyiban, halal lagi baik. Sering kita dengar, tapi mungkin sering juga kita tidak masukin itu ke sistem otak gitu kali ya. Halalnya nih kita pegang banget nih, tapi toyibnya, nah loh, toyibnya suka agak ketinggalan nih. Sekarang kita harus nginget banget halal dan baik gitu, halal lagi berkualitas. Sebagaimana ada di surat Al-Baqarah maupun An-Nahl di next slide. Maka makan dan minumlah yang halal lagi baik dari rezeki yang Allah telah berikan. Syukuri nikmat Allah jika engkau hanya menyembah kepadanya. Next, bahkan di surat Al-Baqarah juga didukung lagi. Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang ada di bumi. Jangan ikutin langkah-langkah setan karena setan itu musuh yang nyata bagimu. Segitu Allah juga dan meng-highlight gitu ya, makannya tuh nggak halal tok loh ya, tapi harus halal lagi baik. Memang apa definisi dari halal lagi baik itu? Next. Oke. Halal secara zat, halal secara memperoleh, dan halal secara pengolahan. Ini mungkin teman-teman juga tahu gitu ya, bahwa halal itu bukan yang tersaji itu diproses secara halal, tidak mengandung babi, tidak mengandung alkohol gitu ya, tidak cross contamination sama hal-hal yang haram, diprosesnya, disembelihnya juga baik gitu. Tapi kita juga harus tahu halal dari perolehannya tadi. Jangan sampai ada harta haram yang masuk ke dalam tubuh kita. Karena ya apa yang masuk ke dalam tubuh kita itu semua informasi dan itu akan diproses. Kalau kita udah dapatnya aja nggak dengan cara yang nggak halal, pantas rasanya was-was terus. Kenanya langsung ke emosi, walaupun nggak kelihatan ya. Kok ini anaknya susah diatur, susah dikasih tahu. Aku kok kalau dinasihatin membel ya. Jangan-jangan bukan salah makanan sehat yang udah kita makan, tapi jangan-jangan the way ini hartanya dapat dari mana ya, hartanya abu-abu nggak ya. Itu yang juga kita harus pastikan semuanya harus halal. Lalu bagaimana dengan definisi toyib? Aman, baik, berkualitas. Kalau kata Ustadz Khalid, toyib itu berkualitas. Nggak menimbulkan masalah apapun ketika dikonsumsi, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Dan bisa ngasih manfaat bagi tubuh. Jadi ini yang harus teman-teman ingat. Ini menurutku konteksnya nggak cuma terkait makanan, tapi konteksnya bisa ke semuanya. Kegiatan kita ini ngasih manfaat nggak ya? Terutama nih teman-teman, alhamdulillah gitu ya, Allah izinkan kita kumpul di sini, cari ilmu lagi, sharing session lagi gitu ya. Karena ini pasti akan sedikit banyak kita, artinya apa? Kita berkumpul dengan orang-orang soleh. Kita dapat vibes yang positif. Ini adalah kegiatan toyib yang akhirnya ngasih badan kita juga recharge lagi imannya, recharge lagi emosi dan spiritualnya gitu. Dan itu tadi gitu ya, ketika kita juga mau makan sesuatu, timbang-timbang deh. Ini ngeberatin badan nggak ya? Ini bikin badan susah nggak ya? Ternyata ketika makan ini bikin badan kita meradang. Kalau udah meradang, nanti lihat nih, rapotan di saat menstruasi jadi sakit. Biasanya gitu tuh. Sering nih aku sharing di DM, dan teman-teman pun tahu akhirnya gitu bahwa, oh iya sih mbak, aku mens bulan ini tuh sakit banget. Ternyata karena kemarin banyak cheatingnya gitu. Jadi sebenarnya Allah itu ngasih kita menstruasi itu anugerah loh. Karena apa? Ini hal yang nggak didapat sama cowok. Kita tuh dapat rapot bulanan, mensnya gimana tuh. Itu bisa jadi bahan evaluasi kita. Kalau sakit, artinya harus kita perbaikin. Teman-teman ubah aja dikit, itu biasanya mensnya udah nggak sakit, teman-teman. Banyak yang udah cerita kayak gitu ke aku. Ya sih mbak, aku kemarin kayak gini. Ketika udah dibetulin, ya Allah bener loh ya mbak, head tuh bisa senormal ini, setidak sakit itu, setidak berasa itu ya ternyata kayak gitu. Next.
Apa yang perlu kita makan untuk hormon health? Konsumsi makanan yang anti peradangan untuk melindungi kita dari adanya inflamasi tubuh dan roller coaster gula darah. Karena tadi teman-teman sudah aku paparkan juga gitu ya, ketika gula darahnya udah terombang-ambing, itu pasti juga akan mengenai hormon wanita kita. Kalau gula darahnya terombang-ambing, itu biasanya sistem imun juga biasanya akan kecolek, bikin badan meradang soalnya. Ini yang harus kita pastikan benar-benar. Makanannya tuh apa? Yang kaya serat, tinggi nutrisi, ada proteinnya, karbohidratnya, makro sama mikronutrisinya tercukupi, whole, real, dan lokal. Nggak perlu sebenarnya kita makan makanan yang mahal-mahal kayak orang bule. Cukup makan yang ada di sekitar kita, tapi se-real food mungkin, sewarna-warni mungkin. Misalnya hari ini makannya semangka sama buah naga, besok makannya yang warna kuning. Ambil, jangan nasi terus misalnya, ganti, makan pakai labu, makan pakai singkong, itu udah warna-warni kan, sayurnya juga ganti-ganti gitu. Eat the bacteria, makan yogurt, kimchi, sauerkraut, kefir, ini juga bagus buat bisa komposisi mikrobioma kita lebih baik lagi. Hidrasi yang cukup dari air mineral yang baik, juga menghindari penggunaan antibiotik berlebihan. Make sure kita tidak overuse antibiotik, karena sebenarnya antibiotik itu beneran untuk keadaan hidup dan mati gitu kalau bisa. Sebisa mungkin obat-obatan ini juga dikurangin banget karena ini impact banget sama tubuh kita. Terus juga kita make sure kuatin lagi di detoxnya kita. Artinya apa? Kita cari makanan yang disukain sama liver. Mungkin apa yang katanya lidah pahit, tapi bagi liver tuh manis gitu. Apa kayak misalnya kita makan pare, makan sayuran hijau gitu ya. Banyak orang yang nggak suka sayur gitu, padahal itu disukain banget sama liver. Itu yang bikin liver jadi kuat gitu. Next. Nah, mulai nih pelan-pelan diganti. Yang mungkin sukanya tiap hari harus ada doping kopi-kopian, mulai geser dengan minum air kelapa muda, jamu-jamuan, cukup air putih, atau misal aku makan es buah kok Mbak, tapi pakainya kental manis. Waduh, nah itu coba mulai diganti, bisa es buah dengan air kelapa asli, manisnya dari buahnya aja. Lidah kita ini benar-benar bisa riset loh teman-teman. Aku dulu yang juga makannya yang sebelah kiri, alhamdulillah sekarang makan yang nggak pakai bumbu aja tuh rasanya udah nikmat banget. Itu yang kita harus perjuangin gitu. Makanya banyak kan ultra processed food, biskuitan kita geser. Banyak makan ubi, kue-kue tradisional Indonesia tuh sebenarnya juga nggak pakai tepung terigu loh. Itu sebenarnya lebih ramah pencernaan, bisa kita ganti ke sana gitu. Next. Oke. Mengupayakan diri kita dengan asupan terbaik dan sesuai fitrahnya adalah bagian dari syukur atas nikmat yang Allah beri. Ini adalah bentuk ikhtiar kita, teman-teman. Ikhtiar untuk bisa memperhatikan apa yang masuk ke badan, nggak cuma makanan nih, tapi informasi yang kita baca, informasi yang kita dengar, segala sesuatu yang kita paparin, itu semua informasi buat badan. Dan make sure itu adalah, dan itu pasti akan mempengaruhi kesehatan holistik kita. Sehingga dengan kita jaga ini, gak cuma halal lagi toyib, gak cuma dalam bentuk makanan, tapi dalam bentuk apapun, kita harus mengupayakan itu, karena ini adalah bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Ini juga karena lagi bulan haji juga gitu ya. Haji itu udah pasti salah satu mimpi kita, dan jadiin itu bisa jadi salah satu strong why-nya kita kenapa kita harus hidup sehat, teman-teman. Karena kita tahu daftar haji nunggunya segitu lamanya, kita tahu pun kalau kita mau dipanggil sekarang gitu ya, apakah fisik kita cukup? Dan apakah memang haji itu tentang fisik doang? Enggak. Tapi juga gimana emosi kita, gimana spiritualnya kita, gimana energi kita itu beneran akan di-challenge di sana. Gitu. Jadi dengan kita mengupayakan sekarang, itu hopefully dengan kita istiqomah ketika kita dipanggil nanti gitu ya, kita benar-benar bisa mindful banget hajinya, benar-benar bisa merasakan, menikmati, dan juga memperjuangkan itu gitu. Jadiin ini strong why-nya kita. Mungkin kalau teman-teman, gimana cara istiqomah? Cari strong why masing-masing. Dan salah satu strong why aku adalah aku pingin bisa berhaji di waktu muda ketika lagi prima. Pun kalau misalnya diundang dalam usia yang tua, aku masih dalam kondisi yang prima, gak ngerepotin orang
gitu, dan pengennya ya saat tua nanti nggak ngerepotin orang. Pun setiap bulanan kalau dapat bulanan itu juga nggak ngerepotin orang dan bikin kita jadi duta bahwa kita perempuan ini bisa menghadapi segala fase hidup kita dengan penuh kelembutan, teman-teman. Next. Oke. Yang juga sering diabaikan, ini yang harus kita prioritasin juga adalah tidur yang berkualitas. Karena kenapa? Studi menunjukkan bahwa orang yang insomnia itu memang punya resiko yang lebih besar untuk dismenor. Artinya apa? Yang mensnya tuh sakit sampai guling-gulingan dan terganggunya aktivitas harian karena nyeri head. Bahkan ini sudah ada studinya, anak-anak yang kurang tidur itu biasanya 68% punya masalah konsentrasi, 72% ngalamin kecemasan, 97% mengalami resiko depresi. Ini pasti juga akan berlaku untuk orang dewasa. Apalagi orang dewasa tanggung jawabnya lebih besar. Jadi jangan disepelekan juga. Next. Apalagi sudah ada juga sunahnya adalah tidur lebih dini dan tidak begadang. Rasulullah nggak suka gitu ya orang yang tidurnya sampai malam-malam banget hanya dengan alasan yang tidak kuat gitu. Dan bukan tanpa alasan gitu ya, Rasulullah menjadi teladan kita teman-teman. Bahkan dalam hal tidur pun beliau mencontohkannya apa? Yang mindful. Mencontohkannya apa? Sesuai sama body clock-nya. Jam setelah Isya tidur itu udah jam yang memang sangat baik untuk jam tubuh kita. Kita nih badan punya jam tubuh loh. Kenapa? Saat tidur tuh memang udah waktunya paru-paru, liver, itu tuh langsung nge-flush kayak toilet gitu. Nanti di jam 7-nya itu waktunya dikeluarin tuh hasil dari bersih-bersihnya tadi. Bayangin kalau kita begadang, hal ini nggak akan kejadian gitu. Jadi sebenarnya yang namanya sebaik-baiknya teladan dari Rasulullah, bahkan dari tidur aja udah kayak gitu, karena kita juga bisa lihat bagaimana kualitas ibadahnya beliau, gimana beliau punya mood yang stabil, bisa jadi bijak, bisa lebih ngasih nasihat yang menenangkan hati ketika berdakwah, itu dan bisa lebih tenang dalam segala kondisi. Itu juga nggak mungkin terlepas dari apa yang beliau lakukan sehari-hari. Beliau menjaga tidurnya, menjaga makannya, menjaga apa yang dia dengar dari hanya mendengar wahyu, hanya mendengar hal-hal yang baik dan juga mengeluarkan yang baik, nggak mau yang namanya ngomongin orang segala macam, ya itu semua kan karena petunjuk dan wahyunya Allah ya, yang mana kita harus teladanin. Karena kalau mau sehat secara holistik, ya itulah yang juga kita harus lakukan. Gitu. Next. Oke. Jadi kita riset lagi body clock kita untuk bisa synchronize lagi sama hormon kita. Kita nggak akan mungkin bisa mencapai hormon HEX itu kalau kita nggak sebelumnya kalau kita nggak memperhatikan pola tidur kita. Make sure kita nggak begadang. Kalau kata dokter fungsional yang functional medicine, maksimal tidur tuh di jam 10 malam. Upayain bisa tidur 7-9 jam sehari. Matiin gadgetnya 30 menit sampai 2 jam sebelum tidur. Terus juga berhenti makan 2 jam sebelum tidur. Karena kenapa? Ketika kita makan deket jam tidur itu bikin badan stres gitu. Ini waktunya tidur tapi pencernaannya harus gerak. Nah, kondisiin juga ruang tidur gelap dan nyaman, nafas dengan hidung. Jadi kalau teman-teman ada yang nafasnya masih pakai mulut, itu juga patut dievaluasi ya teman-teman, karena ini tetap akan bikin badan kita tuh di kondisi fight or flight, nggak rest and digest gitu. Sun gazing, bukan screen gazing. Jadi upayain supaya kita bisa kena matahari gitu. Next. Ini nyambung juga ke sini. Hal-hal penting yang juga kita perlu perhatiin, mengagendakan aktivitas outdoor. Kita ini udah kepapar sama artificial light dari laptop, dari handphone, lampu gedung, belum lagi jalan yang bising, belum lagi polusinya, belum lagi kita duduk terus, indoor terus. Ini adalah pemicu stres semua, teman-teman. Jadi usahain kalau misalnya di waktu istirahat, kalau misalnya kita bisa beli makan sendiri gitu ya, jangan nitip OB gitu ya. Sesekali jalan keluar sendiri, kenain matahari. Tapi mataharinya lagi nggak ada Mbak gitu. Walaupun matahari yang nggak ada, manfaatnya tetap ada ke badan kita. Tetap ada sinyal yang akan masuk, oh oke, ini waktunya produktif ya, bukan waktunya ngantuk gitu. Supaya apa? Ketika kita tahu, oke, ini masih siang, waktunya produktif, kita nggak perlu tuh yang namanya doping-dopingan.
gitu. Karena biasanya jam ngantuk jam 1 sampai jam 3 kan. Ini sebenarnya perlu dievaluasi, istirahatnya emang ngapain, apa yang dimakan gitu. Karena ini yang sangat aku lakuin gitu ya. Aku bukan orang yang suka jajan kopi dan aku bisa bertahan sebagai seorang yang juga pekerja, tapi bukan orang yang tiap hari harus ada kopi supaya bisa bekerja. Enggak, aku nggak butuh stimulus-stimulus seperti itu karena yaitu memperjuangkan supaya badan tahu gitu, oke ini waktunya emang kerja gitu, dan memperhatikan asupannya lagi gitu. Termasuk juga kayak mungkin kita naik turun tangga supaya ada dopamin, supaya ada serotoninnya, jadi kita benar-benar bisa tetap produktif ketika lagi bekerja. Waktunya tidur juga jadi bisa langsung tidur, bukan begadang. Jadi usahain kita tadabur di alam, main di alam, nyeker, berjemur, olahraga, grounding gitu ya, grounding itu nyeker tadi. Karena ini terbukti ngurangin stres dan juga memperbaiki mood. Kalau saya bisanya menghadirkan sangkor yang mau goreng doang. Terus juga banyak main di alam juga bisa nguatin sistem imun kita. Next. Oke, kembali lagi ya. We can't heal if we can't feel. Kita nggak akan bisa untuk sembuh, untuk bisa kesehatan emosional ini tercapai ketika kita nggak ngerasain itu, ketika kita nggak menyadari itu gitu. Coba rasain lagi surat cinta yang dikirim, yang bikin kita masih suka emosi apa ya? Jangan-jangan emang ada yang belum ketemu nih, unmet needs istilahnya. Apakah sebenarnya ya dulu emang kurang dipeluk gitu, pengennya juga rasanya pengen dipeluk atau diakuin atau didengerin aja. Itu yang mungkin jangan-jangan root cause-nya kita tuh dari sana sumbernya. Kalau misalnya kita abai, gimana kita mau sembuh nih teman-teman? Jadi segala sesuatu yang kita rasain coba dirasain. Memang kayak di dunia yang sekarang tuh banyak distraksinya banget ya. Jadi kita coba untuk mindful, banyak ketika sholat tuh beneran sholatnya yang mindful supaya apa? Supaya tahu gitu. Oh, aku lagi ngerasain ini, ya Allah kasih petunjuk gimana cara nyembuhinnya. Next. Understanding our femininity. Femininity. Ini kayak memang kita jadi perempuan nih di dunia yang sekarang gitu ya, emang sekuat itu ya teman-teman, Masya Allah gitu ya. Kadang banyak hal-hal tabu gitu ya, yang dibilang ya perempuan jangan ini, perempuan jangan itu gitu. Bahkan kenapa kadang menstruasi aja dibilangnya datang bulan untuk bisa memperhalus menstruasi itu, karena menstruasi dianggap jorok, menstruasi dianggap momok gitu ya. Inilah yang memang terjadi di dunia sekarang gitu. Hal-hal normal kita sering di mommy shaming ya gitu. Itu padahal itu adalah hal yang biasa yang seharusnya kita bicarakan. Tapi ya itu tadi banyak hal di dunia ini yang bikin kita harus strong gitu ya, harus kuat. Padahal itu bukan fitrahnya kita gitu. Fitrah kita banyak punya nilai-nilai feminim yang harus kita ganti jadi maskulin supaya kita bisa bertahan hidup gitu. Padahal inilah ternyata salah satu root cause yang kita harus perbaikin lagi teman-teman. Ini mindset yang nggak boleh kita sepelein. Next. Jadi kita ini punya sisi feminim, punya sisi maskulin juga. Sama kayak tadi di hormon, hormon kita dominasinya tuh sama estrogen sama progesteron. Kita punya testosteron tapi sedikit. Sama juga, dalam hal feminim sama maskulin, kita tuh juga punya sisi maskulin, tapi harusnya sisi maskulinnya itu yang sedikit, sisi feminimnya yang lebih banyak nih teman-teman, gitu. Kita tuh ya dalam hidup ini punya namanya authenticity sama attachment gitu. Yang seringkali gitu ya, supaya kita bisa ditemenin, supaya kita nggak ditinggal sama orang, kita mengabaikan si otentik ini supaya kita nggak ditinggal. Padahal yang otentik ini yang bikin kita tahu kebutuhan kita tuh apa. Kita bikin batasan-batasannya yang jelas. Kita jadi lembut, jadi terbuka, mengabdi, kreatif. Tapi mau nggak mau karena lingkungan yang mendorong kita untuk menjadi harus kuat. Wanita nggak boleh nangis sekarang gitu. Udah kayak bahkan kayak cewek juga nggak, dulu aja kayak cowok nggak boleh nangis aja itu udah something yang salah gitu ya. Sekarang pun cewek dipaksa untuk kuat, untuk jadi maskulin, harus kompetitif, harus logis, harus disiplin gitu ya, harus stable gitu, harus juga mengayomi gitu, harus kayak protektif juga. Padahal itu kan sebenarnya most likely adalah tugasnya pria. Kita ini fitrahnya itu adalah menjadi orang yang mengayomi,
sensitif, intuitif juga, lebih empati sama orang, percaya sama orang, lebih terbuka gitu. Tapi sayangnya kita sekarang di brainwash untuk bisa punya maskulin ini. Kita harus kembaliin lagi sisi-sisi feminimin kita, karena kalau kita kepaksa terus nih di jalur kanan terus, jalur maskulin, ini akan bikin kita jadi stres dan kesehatan emosional kita terganggu. Dan fitrahnya perempuan itu kan memang seperti itu gitu ya. Makanya bukan tanpa alasan kenapa aturan-aturan untuk perempuan tuh juga banyak orang bilang kayak eh ini mah nggak kesetaraan gender gitu. Padahal ya kesetaraan gender adalah memahami posisi masing-masing. Posisi kita sebagai perempuan ya justru nilai-nilai femininnya yang memang harus lebih banyak dibandingkan sisi maskulinnya. Tapi sekarang kita perempuan pun harus disuruh sok kuat, nggak boleh gampang nangis, nggak boleh cemen, harus logis gitu. Padahal enggak. Dengan kita ditekan aja kayak gini, ini loh yang bikin kita jadi sakit. Ini loh yang bikin kita jadi nggak seimbang gitu. Ini loh yang bikin kita tuh jadi kayak bawaannya mendem dan jadi banyak penyakitnya gitu. Kalau teman-teman tahu autoimun itu siapa yang banyak ngalamin? Perempuan, teman-teman. 80% penderita autoimun tuh perempuan. Kenapa? Karena banyak yang ditekan di sini. Termasuk kayak kita kan makhluk perasa banget ya. Kita nggak boleh tuh ngungkapin perasaan itu tuh kadang-kadang di society. Ini loh, mendem-mendem ini yang akhirnya bikin penyakit yang namanya autoimun. Even imun kita aja juga nyerang sel satu sama lain. Ini yang teman-teman nggak boleh sepelein ya. Kita harus rebalance lagi. Fokus lagi sama kualitas feminim kita. Yang tadinya mungkin banyak karena tuntutan ekonomi, tuntutan sosial, kita jadi harus ada di maskulin. Gitu. Jadi memang kalau ngomongin masalah hormonal, dari segi emosi, dari segi layer emosi, itu biasanya karena kita jauh dari kualitas feminim kita, teman-teman. Akhirnya bawaannya emosi, kalau misalnya emosinya nggak bisa dikeluarin, akhirnya kependem. Pendem, meledak. Tiba-tiba jadi kanker. Tiba-tiba jadi autoimun. Nauzubillah min dzalik. Next. Dan ini adalah skill basic untuk bisa memupuk diri punya segi feminim yang lebih baik. Karena kenapa? Menerima itu butuh skill. Seringkali nih, teman-teman, kita dihadapin, kita mau sih minta tolong, tapi nggak enak. Mau sih minta tolong, tapi ya karena tadi ya, karena kita pingin nih orang ngasih kebaikan buat kita, tapi ternyata diri kita sendiri yang belum menyiapin space-nya untuk bisa nerima kebaikan itu gitu loh. Dan juga pengen dibantu gitu, tapi nanti kalau dibantu hasilnya nggak sesuai ekspektasi, bla 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 bla. Ternyata diri kita loh yang nahan untuk bisa nge-receive atau menerima kebaikan orang lain, nerima bantuan gitu, dan apa-apa jadinya harus kita kerjain sendiri. Kita harus tough. Padahal tadi kan kita nih sifatnya lemah lembut, justru harus diayomi juga, harus dilindungi, tapi kita merasa kayak enggak kok aku bisa ngelindungin diri sendiri. Itu tuh udah pasti ngelanggar fitrah kita sebagai seorang wanita, teman-teman. Jadi ya sayangnya memang di dunia modern ini kita makin kehilangan kemampuan untuk bisa receiving ini. Kita nuntut orang lain, tapi ya untuk bisa memenuhi ekspektasi kita, tapi kadang kita juga nggak tahu ekspektasi kita tuh memang apa ya. Karena seringkali mungkin ekspektasi itu dibuat sama orang luar gitu. Next. Nah, jadi gimana ya strategi awal yang mungkin kita bisa lakuin untuk bisa apa? Untuk bisa mengembalikan lagi, untuk bisa merilis stresnya, untuk juga bisa lebih menguatkan sisi feminim kita dibandingkan maskulin kita. Yang pertama, mindful dalam apapun. Pertama kali mungkin kita bisa dari makan. Siapa yang makan masih sambil nonton-nonton gadget, nonton film, nah itu mulai pelan-pelan makan ya makan. Nikmatin setiap suapannya, ya make sure gitu ya setiap suapan itu ada doa di sana. Ya Allah, ini semoga jadi nutrisi buat aku. Rasain nikmat Allah, masih bisa dikasih makan yang enak. Itu adalah bentuk mindful, termasuk mindful dalam ibadah. Nggak buru-buru, tapi benar-benar merasakan bahwa kita lagi ngobrol sama Allah, bahwa kita lagi mengkoneksikan diri kita sama Allah, pencipta kita. Ini yang kita harus lakuin. Lalu bikin prioritas, setting boundaries, setting batasan. Komunikasiin, dan bilang enggak lebih sering. Nah loh, siapa yang suka enggak enakan nih? Saya, karena aku pun juga masih berproses di sini gitu ya. Karena ketika kita aja nggak bisa punya batasan sama diri sendiri,
kita pasti akan sulit nih bikin batasan sama orang lain. Padahal dengan kita bikin batasan itu juga ngeprotek diri kita loh teman-teman. Kadang nih kita nih sebenarnya terlahir untuk bisa berkata enggak, tapi tadi balik lagi supaya orang tua nggak ninggalin kita. Kita kan sering ya orang tua bilang kayak, udah ya mama tinggal ya. Padahal anaknya kan nggak mau gitu. Tapi orang tua bilang, ya udah kalau nggak mau mama tinggal ya. Ini adalah bentuk kita kehilangan otentik tadi. Sisi feminim kita geser jadi maskulin. Kita yang tadinya mau bikin batasan, tapi karena kita tahu sebagai anak kecil kita butuh attach sama orang, yaitu adalah orang tua. Jadi kita menghilangkan sisi yang perlu kita pertahankan sebenarnya untuk bisa nempel sama orang lain. Akhirnya muncul apa orang-orang yang people pleasure. Dia ngerasa biar bisa diterima maka kita harus mengikuti orang itu. Padahal sebenarnya kita nggak mau kayak gitu. Atau ada namanya good girl syndrome. Perempuan itu harus nurut, harus manut. Padahal sebenarnya dengan kita bisa berkata enggak aja itu juga bentuk bahwa bukan berarti nggak manut, bukan berarti nggak nurut loh. Tapi ini adalah bentuk bahwa kebutuhan aku tuh lagi ada di sini gitu. Jadi jangan diganggu dulu gitu. Kita kadang ya, dengan kita punya boundaries, artinya kita akan punya identitas. Karena ya kita tahu sekarang banyak orang yang krisis identitas. Ikut-ikutan aja. Identitas sekarang ditentuinnya sama apa? Sama jumlah likes, jumlah follower, FYP atau enggak gitu. Pencapaian apa yang kita punya. Dan ini nggak cuma terkait sama makhluk sekitar kita aja gitu ya. Tapi juga banyak hal lah yang kita mendefine diri kita tuh berdasarkan penilaian orang lain. Kita tuh nggak kenal nih diri kita tuh maunya apa ya. Karena apa? Masalah boundaries ini. Kita nggak setting batasan yang sehat. Akhirnya mental kita yang kena. Karena kita sebenarnya udah capek nih, kita tahu kita capek, tapi karena teman-teman masih mau jalan, ya udah deh ikut jalan yuk biar terkesan gaul gitu. Akhirnya apa? Akhirnya kena lah fisiknya capek, stres, lagi-lagi stres, badan tuh akan pasti nganggap itu stres, kena emosi juga, dan kita juga jadi nggak tahu nih maunya apa. Kadang kita mau bikin decision aja juga jadi bingung. Ini nih awal mulanya kayak gitu sebenarnya teman-teman. Jadi kita harus mulai belajar kalau kita ngerasa enggak itu lingkungannya toksik, enggak. Walaupun itu anaknya ada anak gaul, enggak gitu. Bilang enggak, belajar bilang enggak. Dengan kita tahu healthy boundaries, artinya kita akan tahu apa yang oke, apa yang enggak oke teman-teman. Gitu. Dan kita dengan kita punya batasan, ini juga akan ngelindungin kita, baik dari segi apa, finansial, mentalnya, energinya, emosionalnya juga bisa ngelindungin kita. Kita dijauhin dari lingkungan toksik. Kita tahu mana kayak, apalagi ya nih kalau misalnya udah jaga makan, itu gut instingnya biasanya nyala. Ini kayaknya orangnya agak suspek nih, nggak baik orangnya. Tapi karena kita nggak enakan, kita kadang suka iya-iya aja gitu. Padahal dengan kita udah bisa bilang, enggak dulu deh, aku nggak ikutan gitu. Itu jadi akhirnya ngeprotek kita kan. Banyak orang-orang sekarang orang terjerat pinjol yang mana dipinjemin sama orang lain, kita iya aja karena nggak enakan. Nah itu loh sumber-sumber penyakit ternyata kita buat sendiri. Ini yang kita harus latih teman-teman. Komunikasikan apa kebutuhan kita, bilang enggak kalau itu dirasa memang tidak sesuai sama apa yang kita pengen atau yang kita butuhin. Journaling dulu kalau perlu, ini lagi ada mumet di kepala, ditulis hari ini apa yang disyukuri, hari ini yang rasanya apa yang juga yang triggering, yang bikin kita kok kayaknya pengennya bawanya marah ataupun sedih terus, coba sambil di journaling. Lalu juga grounding tadi, berjemur, dan juga breathing exercise, latihan nafas. Biasanya di 4-7-8 tuh, 4 tarik, 7 tahan, 8 lepas. Tapi juga ada yang bule suka lakuin, next. Nah, ini namanya bumblebee exercise. Ini biasanya kadang pernah lihat juga nggak ada di video juga anak bayi nangis-nangis terus dikasih bumble exercise ini juga langsung tenang. Jadi basically dia adalah kayak tarik nafas terus habis itu kayak kayak suara lebah gitu. Ini yang suka bule-bule lakuin kalau misalnya mereka lagi stres katanya. Atau kayak misalnya anak-anak lagi nangis gitu ya. Itu tuh itu kayak si bayi itu langsung tiba-tiba kayak langsung tenang gitu. Karena resonansinya dapat. Padahal, next. Dengan manfaat ini juga udah kita bisa dapetin all in ketika kita baca Al-Quran, teman-teman. Jadi ketika kita baca Al-Quran, makhrajnya bener, even dengan zikir istighfar aja kayak Astaghfirullahaladzim.
itu udah secara nggak langsung itu juga udah Bumble exercise. Jadi jangan lupain kita sebelum kemana-kemana balik dulu ke kitabnya kita dulu, baca toh aja juga itu sudah bisa membuat otak kita yang tadinya ada di kondisi yang fight terus, akhirnya bisa balik ke kondisi yang rest and digest. Dari kondisi yang simpatetis, kita bisa balik ke kondisi yang parasimpatetis. Gitu. Baca dengan tajwid yang benar. Kan kita juga dengan baca yang benar pasti kita akan bernafas ya. Tarik nafas, bacanya juga ada gumaman, bacanya juga ada penekanan. Wah, itu semua tuh ada manfaat untuk kesehatan kita. Ini di luar kita dapat pahala, itu beneran impactful buat kesehatan layer-layer tubuh kita. Nggak cuma fisiknya loh ya, tapi juga layer-layer yang lain. Next. Ini bahkan udah ada studinya ya, orang-orang yang mendengarkan Al-Quran ini efektif untuk treatment orang-orang yang lagi punya isu-isu spiritual sama psikologis. Dan juga ini bisa sangat membantu untuk anxiety, stres, depresi. Next. Oke. Jadi kita validate lagi feeling kita yang kita rasain ini sekarang seperti apa, yang membuat juga hormon kita jadi terombang-ambing, karena bahkan di surat Al-Baqarah 155 pun sudah disampaikan gitu ya, bahwa kita pasti akan diuji dengan ketakutan, harta, kekurangan, yang mana ini pasti akan ngefek ke emosi kita kan, ngefek ke mood kita. Dan justru ya itu, ya apa emosi yang kita lagi rasain? Coba emosinya dirasain dan kira-kira apa yang bisa kita lakuin gitu. Next. Memahami bahwa diri kita ini pasti akan diuji ya teman-teman. Sehingga ketika kita sedang menghadapi masalah yang menguras fisik, mental, emosional, maka first thing first yang harus diupayakan adalah lapor dulu ke Allah. Ini yang kita sangat-sangat first thing first sebelum kita ikhtiar yang lain. Jadi kita ketika lagi ngerasain sesuatu dan apalagi bingung ya harus ngapain nih, jalan kesembuhannya harus gimana gitu ya. Kadang ngerasa semua udah diikhtiarin, ke dokter udah, ke psikiater udah, ke psikolog udah gitu ya. Ternyata satu yang belum dilakuin, kita belum lapor ke Allah. Justru yang kita harus lakuin gitu ya, untuk bisa mendapatkan kestabilan emosi ini, banyak-banyakin cerita ke Allah, banyak-banyakin lapor ke Allah. Ya Allah aku sakit gitu ya, ya Allah aku masih punya trauma, aku gampang ke-trigger, anak aku yang kena impact, kolegaku yang kena impact gitu ya, apa aku nih harus kemana ya, harus berobat kemana, sambil apa, sambil perbaikin isi piringnya, sambil nge-cut off lingkungan-lingkungan yang toksik, sambil juga berkumpul lagi sama orang-orang yang satu frekuensi yang vibes-nya positif, sambil ganti apa yang mungkin sering didengerin adalah hal-hal gosip, itu coba dikurangin, ataupun sambil juga apa yang kita paparin ke badan yang biasanya memang kita ada di lingkungan yang tadi ya toksik banget segala macam, mulai bikin batasan. Jadi tetap gitu ya kita ikhtiarkan, tapi memang first thing first yang harus kita riset adalah kita balik dulu ke Allah gitu. Next. Seperti yang tadi sudah disampaikan di tilawah, orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ini harus kita tanemin banget. Mungkin kayak ada yang bilang bahwa ya udah berdoa gitu, tapi kan berdoanya yang gimana dulu? Jangan-jangan memang kita tidak meyakini bahwa pertolongan Allah itu dekat dan hati akan tenang dengan mengingat Allah. At least dengan kita berdoa, hati udah dibikin tenang dulu. Jadi kita bisa berpikir jernih harus apa. At least dengan kita juga mengetahui bahwa why-nya kita adalah kita di sini mengupayakan hidup sehat, supaya apa? Supaya bisa jalanin rukun iman, rukun Islam, supaya apa? Ya, karena kita hidup di dunia ini sementara kan. Ini yang bikin kita nanti bisa istiqomah dalam menjalankan hidup sehat yang holistik itu tadi, teman-teman. Memahami bahwa ujian, kalaupun kita dikasih ujian sakit, kita yakin gitu ya. Oh ya udah, aku udah nyampein ini ke Allah, tinggal ikhtiar. Nanti pasti ada hikmah-hikmah yang kita dapat, teman-teman. Next. Slow down, so we can start to feel. Feel, supaya kita nggak bisa mencerna ini semua. Dengan kita bisa mencerna, artinya kita akan pelan-pelan akan sembuh. Dengan sembuh, kita bisa tumbuh, kita bisa mekar kembali menjadi diri kita yang sesungguhnya. Benar-benar bukan karena orang lain, tapi salah satu why-nya adalah
kita jadi diri sendiri yang tangki cintanya penuh, yang akhirnya bisa share ke anak, ke generasi berikutnya, yang akhirnya juga bisa ngasih manfaat ke orang sekitar. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Jazakillah khair Mbak Diana atas pemaparannya. Saya pribadi terkesima banget sih. Jadi ternyata teman-teman kawan Kamila semua sakit apapun, mungkin salah satunya juga gangguan hormon yang terjadi di tubuh kita tuh karena kita nggak bisa ngerti diri kita dan kita lupa. Poin yang terakhir itu tadi disampaikan sama Mbak Diana, kita lupa bahwa kita tuh harusnya minta tolong sama Allah dulu sebelum ikhtiar yang lain gitu ya Mbak Diana. Itu yang kadang memang suka ke-skip, banyak fase hidup kita yang suka kita skip, kita lupa minta tolong sama Allah dulu di antara permasalahan-permasalahan hidup yang kita hadapi. Baik, kawan Kamila semua, kita akan langsung dengan sesi tanya jawab. Izin ya Mbak Diana, nanti kawan Kamila yang ingin bertanya bisa menggunakan fitur raise hand. Nanti kalau misalnya ada waktu lebih, kita akan baca pertanyaan yang ada di kolom chat. Boleh? Dengan Ibu Wahyuning Darwati, monggo Ibu dipersilakan. Ya, terima kasih Mbak MC, Nurul Aini dan Kak Diana. Ini pertama-tama saya menghaturkan terima kasih banyak nih berkat Kamila ya, Bintang Muslimah Sejen. Pas banget dengan situasi saya saat ini ya, hormon hack ini. Kebetulan saya golongan jelita, Mbak Nurul, Mbak Diana. Jadi jelang 50 tahun ya, cucu 1. Kemarin itu baru mengalami masa perimenopause. Yang dulu itu mengalami dysmenorrhea, terus PMS, kan kita hawanya pengen marah-marah terus ya. Kalau ini justru kebalikan gitu. Jadi kalau kemarin konsul ke dokter itu kan, ini ibu tidak berhenti haid karena ada penebalan dinding rahim yang harusnya hanya 1,6 cm, ternyata saya sampai 3,3 cm, jadi 2 kali lipatnya. Jadi itu perutnya nyeri luar biasa ya, udah lebih-lebih dari dysmenorrhea. Terus karena keadaan tersebut jadi harus biopsi, harus dikeluarkan ya, harus diluruhkan apa yang menjadi penebalan dinding rahim tersebut. Terus kondisinya itu sekarang itu jadi mudah sedih, Kak Diana. Jadi sedikit-sedikit itu jadi gampang terharu, gampang nangis. Nah, kebetulan juga Kak Diana di saat yang sama ada beban pekerjaan yang jadi tanggung jawab saya, tidak bisa dialihkan ataupun mungkin semacam cuti pun saya harus tetap ngerjakan gitu ya. Jadi kan itu udah lumayan bikin stres juga ya. Padahal tadi kata Kak Diana kan harusnya kita sering bilang tidak atau no gitu ya. Dalam kondisi sakit ya, akhirnya kan kadang mendelegasikan ke bawahan. Mungkin juga bawahan saya punya prinsip yang sama. Jadi harus lebih sering bilang tidak gitu. Akhirnya juga jadi kami itu jadi kondisinya makin nggak mood ya dalam keadaan sakit, tapi ada beban pekerjaan yang harus diselesaikan. Ini jadi sambil nangis juga. Nah, terus apa yang disampaikan oleh Kak Diana tadi itu benar sekali ya, bahwa kita itu kalau misalnya dysmenorrhea terus gangguan kecemasan itu sepertinya kalau dulu kan dibilang oleh ibu saya itu karena faktor keturunan gitu, tapi sebetulnya kayaknya sih karena kita insomnia, kualitas tidur yang kurang. Dari kecil itu saya sering ngalamin gangguan tidur dan sudah beberapa tahun ini berupaya untuk hidup lebih teratur ya, lebih sehat dengan mengatur makanan, mengatur jam olahraga maupun jam tidur. Cuma ya itu tadi ya, mungkin karena memang ketidakseimbangan hormon jadi mudah sedih. Apakah mungkin dari Kak Diana ini ada masukan-masukan untuk kami yang jelita ini ya Kak, menjelang 50 tahun, bagaimana mengatasi sedih berlebihan? Kami sudah mengikuti saran dokter, Ibu untuk mengatasi ketidakseimbangan hormon, jangan makan kacang-kacangan maupun produk olahan yang dari kacang. Nah, masalahnya itu karena saya menjalani diet rendah lemak ya, rendah kolesterol itu, alternatifnya ya
itu dari tahu tempe, terus dari ngemilnya itu juga kedelai, kacang-kacangan. Nah, sekarang harus berhenti juga dari situ. Jadi minta pencerahan dari Kak Diana, apa yang harus saya lakukan untuk mengatasi masa perimenopause ini. Terima kasih Mbak Nurul Aini dan Kak Diana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Mbak Diana mau langsung dijawab atau kita kumpulin aja? Langsung Boleh, dijawab. mungkin langsung aja kali ya. Oke, monggo silakan Mbak Diana. Masa sih Bu Wahyuning udah jelita? Sudah Kak, udah 1 cucu. Masya Allah. Ya, memang perimenopause ini salah satu fenomena lagi gitu ya, another fase kehidupan dari seorang wanita gitu ya. Mungkin memang itu dari perimenopause ke menopause tuh memang kayak bakal hormonal shiftnya itu lebih lonjak lagi. Itu yang bikin orang tuh kayak shifting dari yang biasanya kita produktif, itu tuh biasanya rasanya langsung drop aja tuh, rasanya energinya kok kayaknya habis, gampang capek, gampang keringetan juga gitu, karena juga vaginanya juga mungkin udah mulai kering gitu ya, karena kita udah nggak menstruasi lagi. Nah ini yang memang pelan-pelan kita harus perhatiinnya lagi secara holistik gitu. Apakah mungkin gitu ya juga kalau dari segi asupan gitu ya, ini mungkin yang juga agak beda kadang-kadang nih sama ilmu yang kebanyakan nih Bu gitu, bahwa memang sebenarnya hormon kita ini disumbang dan bahan bakunya adalah kolesterol. Jadi mungkin ini apakah Ibu dietnya rendah lemak ini karena memang ada isu kesehatankah gitu dari hasil lab ya, benar-benar dari hasil lab itu seperti apa? Aku pengen tahu dulu sih gitu, karena kalau misalnya ternyata kita sebenarnya udah fine-fine aja, apalagi juga udah rutin berolahraga, rutin jemur gitu ya, walaupun tidur nih memang pasti kalau udah di shifting antara perimenopause ke menopause ini pasti memang biasanya tidur juga agak lebih keganggu, yang artinya apa? Kita harus lebih memperhatikan lagi sih untuk kita banyak berjemur dan juga memperhatikan tadi sebelum tidur udah harus ada protokol-protokolnya tuh apa supaya tidurnya lebih lebih lep lagi biar besoknya jadi tidak moody gitu. Jadi memang kualitas tidurnya harus diperhatiin sih. Mungkin yang paling first ini juga masalah tidurnya, gimana supaya tidurnya ini bisa tidur yang berkualitas. Bisa dirutinin dengan semprot magnesium atau berendam dengan garam Epsom secara rutin. Karena itu tinggi magnesium yang bantu kita regulasi tidurnya tuh lebih baik lagi. Yang kedua tadi, isi piringnya tadi kan rendah lemak gitu ya. Rendah lemak ini maksudnya juga sudah mengurangi daging-dagingan gitu ya berarti ya Bu ya? Iya, karena cenderung kolesterolnya mudah naik, Kak Diana. Kolesterolnya mudah naik, tapi Iya. kolesterolnya itu LDL, trigliserida sama HDL-nya gimana? Nah itu kalau waktu dulu itu kan masih lebih tinggi LDL ya, cuma makanya itu, saya menyeimbangkannya itu dengan banyak kacang-kacangan supaya HDL-nya Hmm. lebih tinggi. Nah sekarang udah nggak bisa makan kacang-kacangan lagi, saya jadi agak bingung gitu, susah move on juga. Nah, itu dia tadi. Mungkin kadang kita ngerasa gitu ya, kolesterolnya tinggi, tapi ternyata yang dilihat itu totalnya gitu. Tapi kalau di breakdown, kolesterolnya tinggi, tapi HDL-nya ternyata optimal. Itu sebenarnya udah sesuatu yang kita nggak perlu risaukan lagi gitu. Karena justru yang kalau dari kolesterol tuh rasionya, rasio antara LDL sama HDL, rasio antara trigliserida sama si HDL. Ketika itu rasionya udah bagus, artinya asupan kita benar. Tapi ketika rasionya itu memang agak agak jelek gitu ya, LDL-nya yang sangat-sangat tinggi, itu yang memang kita harus perhatiin lagi pola makannya gitu. Dan yang paling perlu kita ketahui gitu ya, kalau dari aku belajar gitu ya, bahwa kolesterol itu bahan baku hormon. Jadi mungkin shifting yang sangat fluktuatif ini bisa jadi memang karena jangan-jangan kita kurang makan sesuatu yang tinggi nutrisi gitu. Mungkin ya udah rendah lemak tapi ternyata roti-rotian masih jalan, biskuit-biskuitan masih jalan gitu, atau susu-susu yang susunya tuh susu UHT sifatnya, karena susu UHT tuh masuknya udah ultra proses ya jatuhnya Mbak gitu. Itu yang kita harus kurangin gitu. Dan dari segi makan tadi sebenarnya kita nggak perlu takut gitu ya untuk makan makan daging gitu ya, apalagi ini dagingnya beneran daging dari misalnya ayam yang nggak dikandangin, dari hewan yang nggak dikandangin, istilahnya grass fed gitu, itu dimakan aja gitu sambil dilihat diseimbangin lagi sama sayurnya, jangan-jangan juga asupan serat sayuran kurang gitu. Karena kalau sekarang gitu ya, aku
dengan isi piringku yang memang komposisinya nggak makan nasi. Kadang-kadang aku tuh nggak makan nasi, gitu. Makan nasi pun nggak proporsinya tuh dikit doang gitu ya. Karena sayur sama dagingnya yang aku make sure. Berat badanku misalnya 50, maka aku make sure aku harus ada protein 200 gram. Dan harusnya itu proteinnya hewani sebenarnya. Gitu. Karena kacang itu memang agak apa ya, apalagi kedelai. Kedelai itu sebenarnya badan kita bisa ngedigestnya adalah dengan bentuk difermentasi. Ya memang tadi bentuknya tempe gitu atau bentuk tahu. Kalau kita bentuknya minumnya langsung susu kedelai atau olahan kedelai yang beneran masih kedelai, itu tuh justru bikin hormon kita jadi tidak seimbang. Jadi hati-hati banget sih sama yang kedelai ini gitu. Justru malah memang make sure kita cukup proteinnya, kita cukupin dulu nih proteinnya sesuai berat badan. Nanti coba lihat hasilnya. Biasanya akan beda dari segi energi, dari segi mood, bahkan dari segi berat badan juga ini apa ya, aku tuh sering bilang gitu ya ke klien-klien gitu, diet itu nggak harus ngurangin porsi gitu, tapi justru memperhatikan komposisi. Itu makan satu piring masih bisa full, tapi tergantung proteinnya segimana dulu, sayurnya segimana dulu. Dan dengan aku makan yang bener aja, kita tuh nggak butuh cemilan loh teman-teman sebenarnya. Nggak perlu tuh namanya jajan-jajan, craving-craving. Di antara jam 7 sampai jam 12, jam 9-nya ada GoFood. Di antara jam 1 sampai jam 5, jam 3-nya ada GoFood. Aku pekerja juga ya, jam 7 sampai jam 5 aku cukup makan besar aja. Padahal ini juga kondisi lagi hamil ya. Itu kayak apa ya? Ya udah makan besar yang bener supaya kita nggak cemil-cemil yang akhirnya cemil-cemilnya itu cemil jorok jatuhnya. Atau kita juga jadi harus bergantung sama yang namanya doping kopi, itu nggak perlu gitu. Perhatiin lagi isi piringnya, sesuaiin protein sama berat badan. Itu dicobain. Terus juga mungkin ini salah satu support juga yang bisa komunikasi tadi, part yang komunikasi. Ini aku sudah masa transisi gitu ya ke keluarga, bisa sambil komunikasikan, mungkin bisa disupport kira-kira jangan-jangan ketika lagi masa transisi ini, pekerjaan lagi banyak-banyaknya, keluarga juga kebetulan lagi pada sibuk gitu ya, anak lagi nggak di rumah juga, suami juga sibuk. Nah ini mungkin bisa dikomunikasiin, bisa nggak ya mungkin diikhtiarkan tiap 2 minggu sekali kita kumpul deh gitu, supaya kita tangki cintanya keisi nih Bu gitu, karena kita udah capek di kantor. Nah pas lagi di rumah gitu, itu kita beneran make sure mindful berkegiatan satu sama lain supaya kita juga bisa ngeh gitu, ini kesedihan ini tuh sebenarnya datangnya dari mana, karena bisa jadi iya karena perubahan hormon, tapi bisa jadi juga jangan-jangan akhir-akhir ini memang ada yang perlu diisi lagi, ada yang perlu didukung lagi, jangan-jangan aku tuh butuh teman cerita dan sebagainya. Itu sih mungkin kira-kira yang bisa aku sampaikan. Ya, Baik, terima gimana? kasih Kak Diana, Mbak Nurul. Terima Sama-sama kasih Mbak Mbak Wahyu. Diana. Semoga Masya bermanfaat. Allah. Ini ilmu dari pertanyaan kita udah bisa narik ilmu sebenarnya loh Mbak Diana. Bahwa ternyata kedelai kita nggak boleh sering-sering makan karena bikin imbalance hormon ya. Kita saya pribadi sering menjadikan kedelai itu sebagai opsi untuk nyemil. Sebenarnya kalau makan kita sudah bagus, badan kita tuh nggak butuh craving cemilan seperti itu seharusnya ya Mbak Diana ya. Iya, Iya. kalaupun kita mau craving, kita tahu cravingnya langsung larinya kemana gitu. Ya tadi sebenarnya kacang-kacangan itu juga bagus, jadi salah satu ini ya cemilan ya. Cuma cemilannya tuh nggak kepikiran gitu untuk cemilan yang kayak makanan kekinian tuh nggak kepikiran sama sekali Mbak. Beneran kayak ya udah kalau mau nyemil aku pasti sedia kurma, udah kurma yang aku makan. Atau beli ubi yang justru kayak kata orang tuh jadul-jadul gitu ya. Tapi ya aku malah lebih terpuaskan ketika makan itu dibandingkan aku harus makan makanan yang kekinian segala macem gitu sih. Dan itu sepertinya harus dilatih ya Mbak, kalau misalnya memang kita sudah terbiasa terpapar dengan UPF untuk shifting ke situ PR banget, tapi Iya. bukan berarti tidak bisa dicoba Tidak gitu kan mungkin, ya. betul. Iya. Itu sangat-sangat mungkin. Karena ya kan dulu pun aku begitu gitu. Dikit-dikit jajan, dikit-dikit jajan gitu sih. Iya, baik teman kawan Kamila ada lagi yang ingin bertanya, monggo silakan aktifkan fitur raise hand-nya. Kalau belum ada yang nanya, ini MC-nya yang mau nanya, boleh ya Mbak Diana? Jadi gini Mbak Diana nih, kita kan kalau aku pribadi memang sudah belajar untuk
mempelajari sedikit demi sedikit soal holistic wellness. Kemudian sempat ada ketemu statement bahwa perut kita tuh sebenarnya otak kedua. Jadi apapun yang kita makan itu mempengaruhi badan kita, bukan cuma apa yang ada di pikiran, tapi yang kita makan tuh juga mempengaruhi. Nah, lagi ngetren nih Mbak Diana soal suplemen. Jadi mungkin adanya suplemen itu hadir ketika kita tidak bisa memenuhi, harusnya kita makan yang bergizi dan bernutrisi, tapi kita penuhi lewat suplemen-suplemen itu. Seharusnya tuh seperti apa ya Mbak Diana? Yang bikin menarik tuh ketika saya menemukan suplemen probiotik yang sebenarnya kita bisa temukan lewat kimchi, lewat fermentasi lainnya. Jadi saya bingung nih. Jadi kalau yang nggak suka kimchi, apa saya minum probiotik kapsul aja atau seperti apa gitu untuk memperbaiki kondisi gut kita gitu. Oke, betul. Jadi memang dengan kita makan tadi ya, udah eat the rainbow, eat the whole, lokal, dan real food, itu sebenarnya hopefully sudah bisa mencukupi kebutuhan kita. Tapi itu tadi ya, apalagi ini kita adalah seorang karyawan gitu ya, yang bekerja di weekdays gitu. Salah satu yang biasanya kurang banget itu vitamin D, karena kita kan di ruangan terus nih. Makanya biasanya suplemen itu bisa membantu untuk bisa biasanya aku vitamin D sih yang aku standby gitu, karena aku tahu gitu ya, vitamin D itu adalah prekursor hormon juga yang sangat-sangat dibutuhin sama kita, apalagi untuk juga kestabilan mood itu tadi gitu. Jadi sebenarnya teman-teman yang juga merasa kayak udah tadi ya rambutnya gampang rontok, kemudian tidurnya susah juga gitu, itu juga mungkin bisa dicek level vitamin D-nya untuk bisa disuplementasi, itu sangat boleh gitu. Tapi somehow memang ketika kita udah merasa bahwa makanan kita ini baik gitu ya, makanan kita udah tinggi nutrisi, nutrien dense, padat nutrisi gitu, sebenarnya memang suplemen itu udah nggak dibutuhin. Tapi di sisi lain, kita ini sudah hidup di masa modern seperti ini, tanah pun kualitasnya berkurang gitu ya. Jadi mungkin, dan juga apa ya, kita hidup di Jakarta lagi ya, yang mana lahan tanaman sayur tuh nggak ada. Artinya apa? Mungkin sayuran kita ini disuplainya itu dari Cimahi gitu ya, area-area Bandung sana. Yang artinya apa? Semakin dia lama dicabut gitu ya, ketika dia udah dipanen dan nggak langsung kita konsumsi, itu pasti vitamin dan mineralnya juga drop. Ini yang mungkin juga jadi salah satu alasan kenapa dibantu lagi sama suplemen itu tadi gitu, karena ya kita memang sudah tidak ideal nih hidup di dunia ini gitu. Kalau orang dulu kan beneran petik langsung potong-potong gitu ya, nanam sendiri, kita juga tahu nanam beneran pupuknya pupuk kandang. Tapi yang terjadi sekarang bisa jadi pertanian itu pestisida, herbisida, anti tikus segala macam, itu beneran jadi salah satu nutrisinya si tanaman, yang akhirnya apa, nambah toksin load ke badan gitu, yang akhirnya apa ya, vitamin mineral kita juga nggak segitu tercukupinya. Makanya beberapa praktisioner juga menyarankan untuk bisa memenuhinya dengan dibantu juga dengan suplemen gitu. Jadi kalau misalnya kita ada di kondisi yang ideal, nanam sendiri, masak sendiri, ngolah sendiri, wah itu menurut aku udah nggak perlu suplemen sih. Tapi makanya ini kan sebenarnya tadi ya, dengan kita tahu batasan kita, aduh kita nih terbatas, nggak bisa nanam sendiri, kita beli gitu, kita beli tapi masih bisa masak sendiri. Oh itu masih lebih bagus karena kita tahu kualitas minyaknya, kualitas garamnya, apa aja yang dimasukin, ya itu sedikit lebih baik gitu dibandingkan kita juga makannya harus beli di luar. Makan beli di luar kita nggak tahu itu udah diangetin berapa kali, padahal kita tahu sayur yang diangetin udah pasti vitaminnya tambah jelop lagi, yang artinya kayak ya mungkin kita makan ini udah sehat, tapi ternyata memang level vitamin, level nutrisinya ini sudah jauh berkurang. Makanya kenapa ada suplemen di sana. Termasuk tadi probiotik gitu. Alih-alih pakai antibiotik gitu ya, better kita memang mengoptimalkan probiotik ini gitu, mengoptimalkan pasukannya supaya lebih balance gitu. Dan kalau misalnya memang kita bisa punya variasi bakteri tadi, dari kimchi, kefir, yogurt, kita bisa variasiin itu, cukup sih itu menurutku. Tapi kalau misalnya nih, probiotik itu sebenarnya salah satu suplemen yang P3K sih di aku gitu. Jadi kayak misalnya memang lagi kurang enak badan tuh pasti probiotik akan langsung masuk ke aku gitu Mbak. Gitu. Dan juga memang sebagian orang ada yang nggak kuat yogurt gitu, ada yang nggak kuat makan kimchi, makanya jadi butuh suplemen di sana gitu sih.
Makasih banyak Mbak Diana, pertanyaan MC sudah dijawab. Kita akan balik lagi ke Sama-sama. kawan Kamila ini. Udah ada yang mengaktifkan fitur raise hand, Mbak Rosti Nide. Silakan Mbak Oti, standby nggak ya Mbak Rostinya? Oke. Halo, standby Halo. tapi izin nggak pakai kamera nih. Iya, nggak apa-apa Mbak, silakan. Iya, selamat siang Kak Diana. Eh, saya mau tanya ini materinya bagus banget, ya ampun, sampai terhenyak-henyak gitu saya. Cuma ini ada tips nggak ya meal preparation-nya kayak gimana? Soalnya itu kan tadi kan syaratnya cukup berat juga ya, rainbow, terus whole food, terus no cemilan. Itu gimana ya tipsnya meal preparation buat kita ibu-ibu yang kerja kantoran ini yang ya sibuk seperti itulah. Ada tips nggak dari Kak Diana? Yang kita yang kebetulan masak sendiri gitu. Makasih. Sama-sama Iya, Mbak Rosti. Silakan Mbak Diana menjawab. biasanya kalau aku memang biasanya akhir minggu. Sebenarnya juga kadang masak tuh apa ya? Aku tuh jadi cara kita masak itu juga kan mempertahankan nutrisi gitu. Makanya aku tuh sekarang mostly gitu ya masak tuh memang nggak terlalu yang neko-neko banget gitu. Kayak sayur tuh mostly aku kukus karena aku pun tahu dengan mengukus itu adalah salah satu metode yang sangat menjaga nutrisi. Makanya aku malah lebih bahagia gitu ya. Karena maksudnya sayur tinggal aku kukus aja, nggak usah dimasak yang aneh-aneh gitu. Dan untuk proteinnya gitu ya, itu biasanya karena aku juga meyakini batasan aku adalah aku bekerja, jadi aku juga ada beberapa nyetok dan alhamdulillahnya teman-teman aku tuh kayak udah banyak yang juga holistic care juga gitu ya. Jadi yang dia jual protein-protein yang juga kayak masaknya udah pakai stainless steel gitu ya. Masaknya udah tahu cara masaknya yang baik dan benar kayak apa, garamnya juga udah bagus, minyaknya bagus. Nah, itu biasanya aku nyetok dari mereka. Tapi kalaupun misalnya harus masak sendiri, aku juga sebenarnya paling nggak jauh-jauh sih. Aku pasti menyediakan bumbu dasar dulu supaya aku nggak kecapean potong-potongin bawangnya gitu. Jadi beneran udah tinggal bumbu dasar, proteinnya kita potong-potongin, udah tinggal cemplung-cemplung aja. Dan itu memang biasanya aku yang banyak standby itu yang daging lebih ke dada gitu ya, lebih ke sebenarnya terus juga udah standby sama kaldu gitu. Jadi ketika masak ya udah tinggal masukin ayamnya, tinggal masukin bumbu dasar, ayam, masukin kaldu gitu. Jadi benar-benar apa yang kita masak itu senutrien dense mungkin gitu ya dan bisa ngasih nutrisi buat badan. Dan sayurnya itu tadi, sayurnya aku memang nggak terlalu yang gimana-gimana, mostly lebih banyak memang yang kukus-kukusan gitu atau yang beneran lalap-lalapan gitu sih. Jadi nggak terlalu takes time, tetap bisa masak sendiri, tetap bisa makan yang cukup. Tapi karena aku juga menyadari gitu ya beberapa bulan ini karena lagi hamil juga, itu aku malah ikut catering juga gitu, tapi cateringnya catering yang sehat gitu. Cuma sekarang udah mulai mood lagi untuk masak, nah itu yang aku lakuin sih biasanya gitu. Kalau lagi ini malamnya aku siapin supaya besoknya udah tinggal cemplung aja gitu dan make sure gitu bahwa proteinnya cukup sesuai sama berat badan gitu sih. Gimana Mbak Rosti, cukup menjawabkah? Soalnya Mbak Rosti juga nanya Mbak Diana di kolom chat, ini kalau mau konsultasi langsung dengan Mbak Diana tuh gimana caranya gitu. Masih off dulu. Lagi karena mau melahirkan kali ya Mbak Diana, nanti kalau sudah Iya mungkin kayak open lagi ya. soalnya kadang kan maksudnya yang namanya konsultasi ini juga ada terkait sama emosional juga gitu. Nah kan tadi balik lagi gimana pun itu adalah asupan buat aku. Jadi aku menjaga dulu deh. Baik, semoga nanti ada kabar baik ya Mbak Rosti. Mungkin bisa dipantau di Instagramnya Mbak Diana. Bisa ya? Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang ada di kolom chat nih Mbak Diana. Ada pertanyaan dari Mbak Dona Maulia. Bagaimana dengan infus vitamin kalau sedang tidak enak badan? Apakah membantu dan baik untuk tubuh juga? Monggo Mbak Diana. Ini beneran yang infus ya, maksudnya bukan bikin infused water gitu ya. Ini kayaknya sih memang balik lagi ke badan sih, balik lagi ini cocok atau enggak si booster itu. Karena bagaimanapun kita kalau misalnya bergantung sama suplemen doang, it won't works. Kita itu nggak akan berjalan gitu. Ya udah gitu ya, nanti tiap minggu booster vitamin aja lah gitu. Tapi makan masih semena-mena gitu ya, tidur semena-mena. Terus juga tadi ya, mungkin ya tadi pekerjaan lagi banyak. Ini mungkin ya ini yang harus kita normalize sih teman-teman gitu ya sebagai kita sesama karyawan kalau memang lagi
cuti ya kita nikmatin cutinya gitu. Memang kalau misalnya cuti ya kita delegasikan pekerjaannya, jangan sampai cuti kan hak kita juga gitu ya. Jangan sampai kita udah waktunya cuti tapi juga masih kepikiran kerjaan gitu, karena kita utamain diri kita dulu deh, kebutuhannya apa gitu teman-teman. Jadi terkait sama infuse ini boleh gitu, tapi jangan lupakan ikhtiar-ikhtiar yang tadi, karena apa yang kita lakuin daily sehari-hari itu lebih matters dibandingkan yang one shot itu gitu sih. Baik, Mbak Dona semoga cukup menjawab ya pertanyaannya tadi yang sudah diajukan. Ini ada lagi kawan Kamila yang mau bertanya, bisa raise hand. Atau kalau malu bisa di kolom chat. Kalau udah nggak ada lagi yang ingin mengajukan pertanyaan, boleh Mbak Diana ada closing statement nggak sih untuk kajian kita hari ini? Terus pesan-pesan buat teman-teman kawan Kamila nih, gimana seharusnya kita bersikap dan menyikapi diri kita sebagai wanita ini? Silakan Mbak Diana. Oke, terima kasih banyak teman-teman buat kesempatannya. Seneng banget bisa sharing-sharing bareng di sini gitu ya. Mungkin salah satunya adalah tadi ya, temuin strong why supaya kita bisa istiqomah di sini. Apalagi kita tahu gitu ya, kita adalah seorang pekerja gitu ya, yang mana kita butuh kefokusan itu, kita butuh kestabilan energi gitu ya. Dan kita juga butuh mood yang stabil, kita butuh berpikir jernih. Ketika di rumah nanti juga ketika harus interaksi sama keluarga, kita juga masih punya energi itu nggak akan mungkin bisa tercapai kalau kita nggak memperhatikan apa yang tadi udah dijelasin gitu. Karena bisa jadi akan ada yang dikorbankan ketika kita udah nggak adil sama diri sendiri. Kita tahu badan kita kita lagi craving makan, karena bisa jadi ya kita craving itu juga sebenarnya salah satu bentuk inner child kita gitu ya. Kayak misalnya kita makan pizza gitu. Kenapa kok sukanya mah pizza gitu. Itu kayak kejadian di temanku ya. Kenapa sukanya pizza? Pas digali lagi. Oh, ternyata suka pizza karena makan pizza itu pertama kali sama ayah berduaan doang gitu. Ternyata yang kita kangenin adalah momen sama ayahnya. Itu yang mungkin kita cari tahu sih di sananya gitu. Jadi craving sesekali itu nggak apa-apa, tapi sebenarnya craving yang berulang kali itu tanda juga surat cinta dari badan bahwa kita mungkin kekurangan nutrisi, kekurangan magnesium, kekurangan potasium, itu yang kita harus cari tahu dan penuhin dulu deh setiap hari dengan makanan-makanan yang tinggi nutrisi gitu. Itu dulu kita punya modal supaya badan bekerja dengan baik dulu gitu ya, supaya kestabilan itu tercapai sambil nanti pelan-pelan kalau ada masalah-masalah stres yang lain gitu ya, stres yang di layer emosi yang lebih halus gitu, layer yang lebih halus, kita pasti tuh jadi kayak ada aja jalannya untuk bisa menemukan, oh ya udah ternyata trigger aku juga masih ada di sini. Tapi masa yang perlu dibetulin tuh gutnya dulu, pencernaan ini harus diberesin dulu. Jangan sampai kita kebawa gitu ya. Udah tahu banyak hal yang triggering, tapi makanan kita masih semena-mena gitu. Upayakan banget gitu ya halal dan toyib itu. Supaya apa? Ya kan kita butuh sehat juga gitu. Kita butuh untuk bisa cutinya kita pakai buat jalan-jalan aja. Salah satu prinsip aku adalah cuti aku cuma buat jalan-jalan, either umroh atau either mau jalan-jalan kemana, itu udah pasti jadi prinsip aku dan alhamdulillah itu tercapai gitu. Dan yang sangat aku kadang ke timku aku juga bilang gitu, ayo dong gitu kita targetin cuti itu buat beneran healing, jalan-jalan sama keluarga, bukan cuti karena sakit atau cuti karena anak sakit gitu. Ini yang salah satu goals-nya gitu. Jadi teman-teman temuin why-nya kenapa harus hidup sehat, kenapa harus istiqomah menjalankan ini. Ketika udah why-nya itu udah pasti istiqomah. Jadi kalau teman-teman bertanya gimana istiqomah hidup sehat, ya karena aku udah tahu gitu. Aku tuh banyak mimpinya gitu. Belum haji gitu kan. Makanya ini yang aku sangat perjuangkan sekarang gitu. Jadi semoga dengan pertemuan kita hari ini kita bisa menemukan strong why kita. Kita juga bisa menemukan kembali diri kita. Kita juga tahu batasan-batasan diri kita sehingga kelak kita tahu kebutuhan kita apa dan kita bisa hidup secara holistik yang sehat, yang bisa memberikan manfaat buat sekitar. Itu sih. Masya Allah. Jadi kawan Kamila, kita perlu menemukan strong why. Kalau masih bingung, strong why-nya tuh ternyata harusnya kita istiqomah. Gitu ya, Mbak Diana kurang lebih. Alhamdulillah, kajian kita hari ini sudah berakhir. Makasih banyak Mbak Diana, materinya Masya Allah luar biasa. Ini ilmu baru buat saya pribadi sebagai MC dan kawan Kamila semua. Karena memang kesibukan-kesibukan kita nih membuat kita terbatas gitu untuk menuntut ilmu, dan di kajian seperti ini salah satu cara
bagi kami untuk bisa menuntut ilmu yang secara medisnya dapat, secara syariatnya juga dapat. Gitu. Mohon izin agar kawan Kamila semua berkenan untuk bisa memberikan evaluasi ya yang sudah diberikan oleh tim di kolom chat. Evaluasi terhadap penyelenggaraan kajian, juga melakukan presensi, jangan lupa. Nanti di akhir ada barcode untuk ada link untuk ketautan presensinya. Baik, hari ini kawan Kamila sejen semua, teman taat dalam syariat telah membersamai teman-teman saya telah membersamai teman-teman semua bersama dengan Mbak Diana. Insya Allah Kamila sejen akan hadir secara rutin terus tiap bulan. Ditunggu informasinya ya. Nanti kita akan menyelenggarakan kajian dan program-program lainnya yang insya Allah membantu kehidupan sehari-hari dari semua kawan Kamila. Terima kasih banyak Mbak Diana hari ini atas materinya yang luar biasa, semangatnya juga buat kami supaya bisa terus tetap hidup sehat, bisa hidup lebih lama dengan berkah ya Mbak Diana. Semoga juga ini jadi ladang ilmu juga buat kita ya kawan Kamila yang nanti di akhirat bisa kita pertanggungjawaban juga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup kajian hari ini dengan mengucap istighfar dan doa kafaratul majlis. Astaghfirullahaladzim, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khair semua kawan Kamila yang telah hadir dari awal sampai akhir, bertanya, kemudian membuat diskusi dan kajian kita kali ini menjadi semakin hangat. Saya Nurul Aini pamit undur diri. Apabila terdapat kesalahan, mohon dibukakan pintu maaf dan pemakluman yang selebar-lebarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.